kita ini bahas Alkitab dan Quran, bukan bahas doktrin gereja atau gereja itu. Kalau masuk ke situ udah beda ranahnya, Bang. Terima kasih, Bang. Siap, mantap. Oke, jadi sebenarnya kita mau ke kitab suci masing-masing atau mau ke ajaran masing-masing. Dan satu catatan untuk Bapak, tadi di Islam ada 72 golongan. Saya membela Islam secara keseluruhan. Islam yang mungkin dari perspektif Bapak 72 golongan. Nah, saya membela Islam dari secara keseluruhan, si Islamnya. Mana dari satu atau dua dari golongan yang 72 itu yang pagan. Nah, sama seperti Bapak juga, Bapak membela Kristen secara keseluruhan, either Katolik, Protestan, yang manapun mestinya konsepnya kan sama. Ketuhanannya sama. Nggak mungkin dong satu kitab Tuhannya banyak atau Tuhannya beda-beda. Nggak mungkin dong satu agama tapi Tuhannya banyak atau beda-beda. Nah, kalau dari situ aja, kalau dari satu kitab suci Tuhannya beda-beda atau Tuhannya banyak, dari situ aja udah kita ketahuan kan kesesatannya. Dan wajar kalau sesat ya pagan gitu loh. Tapi kalau memang mau ke kitab suci, ayo kita ke kitab sucinya, ayat-ayat mana yang pagan, yang mana yang samawi. Habis itu kita luruskan dengan sejarahnya, karena yang selalu digaungkan oleh kaum Kristen kan, agama kami berdasarkan sejarah, yang selalu ini, yang itu, yang kitab suci kami ini in a history. Ya. Nah itu makanya, Bapak mau bawa kemana nih? Saya ikut aja nih. Silakan, Pak. Iya, kalau Anda membela secara keseluruhan tadi Islam tadi, berarti ada juga membenarkan itu. Contoh, ada golongan Islam yang mengizinkan membunuh Islam dengan bom, bahkan menyatakan kalau ada satu, tapi saya belum bisa tunjukkan data, bisa di searching, ada satu ulama bahkan menyesatkan seluruh dunia, orang Islam di seluruh dunia ini. Hanya dialah yang Pak, mohon maaf Pak, jangan off konteks ya, jangan lari dari konteks Pak. Ini antara samawi sama pagan dulu Pak. Nanti kalau mau bahas itu, nanti setelah ini Pak, setelah ini kelar, baru langsung Bapak bebas. Karena masalah membela, katakan dia membela keseluruhan secara Islam. Jadi kalau ada Islam contohnya golongannya itu mengizinkan membunuh sama Islam supaya di ayat Al-Quran ada larangannya Pak. Berarti kalau ada Islam yang menyuruh membunuh itu berarti bukan Islam gitu loh Pak. Paham nggak Pak? Kan ini tujuannya pada akhirnya kan itu namanya mendiskreditkan ya kan. Nah itu sementara mereka diri mereka Islam. Ayat Al-Qur'annya Islam daripada Islam. Ya, ayat Al-Qur'annya menjelaskan bahwa kita nggak boleh begitu. Kita bahas Quran atau Alkitab, jangan bahas seperti itu. Jadi Bapak nggak mau bahas ke konsep ketuhanannya, nggak mau bahas. Saya tidak mau bahas konsep ketuhanannya berdasarkan gereja, denominasi, golongan ini, golongan itu. Jadi gerejanya nggak bisa iniin ya? Nggak bisa karena kan ada 40.000 denominasi. Ya, ini yang saya mau bahas Pak secara keseluruhan Pak. Secara keseluruhan. Saya nggak membahas satu gereja Pak. Kan Bapak mau bahas satu orang Islam nih. Saya nggak mau kayak gitu. Konsepnya Pak. Secara keseluruhannya. Ke ranah Quran, ke ranah Alkitab. Itu dia. Ya udah berarti ke kitab suci ya. Iya. Oke. Kan itu tadi makanya saya nggak mau ke satu orang Islam, habis itu kita mau nyalain satu orang Islam ini, habis itu saya juga nggak mau nunjuk satu orang Kristen, habis itu mau nyalain satu orang Kristen itu saya juga nggak bisa gitu loh. Kita secara keseluruhannya aja gitu, nggak secara yang itu dasarnya Alkitab, itulah yang bisa menjadi patokan. Mantap. Jadi kita ke Alkitab nih. Siapa dulu yang mulai Pak? Silakan Pak. Ya abang dulu yang mulai, silakan Bang. Karena Bang kan yang artinya sedang mempersoalkan Alkitab itu pagan atau samawi. Oke. Nah, kalau kita buka Wahyu 20:13-14. Di sini saya buka KJV-nya. The sea gave up the dead they were in it, and death and Hades, ini saya tanggain ya. Hades gave up the dead they were in them, and each one was judged according to his deeds. Then death and Hades, nah kematian dan Hades ini berarti oknum ya, bukan tempat ya. Death dan Hades, kematian dan Hades, were thrown, dilempar into the lake of fire, dilempar ke danau api. This is the second death and the lake of fire. Nah, kalau kita
cari tahu ini Hades ini apa sih. Saya search Google aja ya for Hades. Nah, di sini yang dari Britannica. Saya bisa klik. Nah, nih. Hades. Saya translate Indonesia aja ya. Hades dalam agama Yunani kuno, dewa dunia bawah. Hades adalah putra Titan Cronus dan Rhea dan saudara dari dewa Zeus, Poseidon, Demeter, Hera, dan Hestia. Nah, jadi si Hades ini memang dunia kematian bawah tanah. Jadi menurut ini nih dewa Hades nih. Nah, jadi menurut Wahyu 20:13-14, begitu meninggal nanti kita akan sama-sama dilempar ke danau api bersama Hades. Nanti Hades yang menyiksa kita di sana. Itu satu. Habis itu kita tahu kalau kita buka, ini datanya data kita internasional aja ya. Ini datanya dari UNESCO, Pak. UN PBB. Nah, ini di sini disebutkan Birthplace of Jesus, the Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Ini tempat lahirnya Yesus. Nah, di sini dijelaskan, ini UNESCO ya, PBB ya. Jadi nggak bisa di ini-iniin. Nah, di sini diceritakan bahwa, nah, nih. Saya translate ya. Gereja Basilicata asli tahun 339. Saint Helena, Helena ini ibunya Konstantin, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan gua. Nah, jadi ini sama seperti Zeus. Zeus lahirnya di goa juga. Nah, itu nanti kita bisa bahas lagi dengan kuburannya juga. Ini dari Fellowship Israel Related Ministry. Ini jadi dari dari Departemen Wisatanya Israel. Nah, mereka menjelaskan bahwa ini juga sama seperti tempat lahirnya. Ini saya search aja ya. Ctrl F Helena. Nih. Nah, nih. Saya translate lagi. Helena yang membangun gereja makam suci tidak dikenal karena keakuratannya, lokasinya dalam Alkitab. Nah, jadi tempat meninggal Yesus juga itu dibangun oleh Helena. Helena itu tadi abad keempat, ibunya Konstantin, which is Konstantin itu pagan, penyembah Zeus. Habis itu ini tadi Hades. Ini Hades ya, ini Hades. Ini datanya dari mana? World History Encyclopedia. Ini kalau kita ke bawah, ini sama. UNESCO Archive juga dilindungi oleh PBB. Nah, habis itu nanti kita ke tulisan-tulisan penyembah Zeus, Aratus, di mana di ini juga banyak kok. Tapi silakan Pak, kalau mau dibantah dulu. Itu dari Alkitab ya Pak ya? Itu kan tadi dari ayat Alkitab tuh soal Hades. Oke, baik. Cara Anda menyampaikan itu menurut saya Alkitabiahnya 20%, tapi 80% itu sudah di narasi dan di luar Alkitabiah. Ketika Anda kutip Wahyu 20 ayat 13 dan 14 itu mengenai penghakiman yang terakhir itu, dan Anda mempersoalkan tentang Hades atau bahasa Yunaninya itu Hades, ya, bahasa Yunaninya ya Hades, atau juga untuk lautan api. Itu Seoul Pak. Itu Seoul kalau bahasa Yunaninya yang lautan itu. Kalau Hades ini nama pihak, nama oknum. Kalau di neraka ya, Thanatos, lautan api, neraka. Jadi itu tidak masalah, tapi yang saya katakan tadi 20%. Jadi di sana bahasa Indonesianya
dalam ayat 13 tadi katakan orang-orang mati. Jadi itu udah langsung dibantah. Jadi kalau disiksa itu udah langsung dibantah. Karena di sana disebutkan dia menyerahkan orang-orang mati. Ya. Jadi kai edoken talasa, menyerahkan, maka laut menyerahkan orang-orang mati. Tos enaute nekros. Jadi orang-orang mati. Jadi orang-orang mati kalau menurut Pengkhotbah 9 ayat 5, orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Itu berdasarkan Alkitabiahnya mengenai tentang kematian. Jadi istilah neraka atau lautan api bukanlah sebagaimana dipahami oleh pagan yang Anda sebutkan tadi tentang Zeus, Hades. Kalau atau soal agama Hades, Yunani. soal kata Hades yang ada di ayat itu, Pak? Iya, itu sebutannya bukanlah mirip sama dengan pemahaman dalam pagan Yunani. Tapi Hades yang dimaksud itu adalah penghakiman terakhir atau pembinasaan terakhir. Jadi Alkitab juga memberikan penjelasan mengenai jawaban terhadap Hades itu, lautan api. Jadi bisa dibaca. Iya, bisa dikasih tahu Pak, Hades itu bermakna ganda, yang satu bermakna dewa kematian Yunani, yang satu yang Bapak maksud? Iya, yang Hades yang dimaksud di sini itu kan bisa juga dikata lainnya adalah maut, ya, maut. Bisa juga kalau Thanatos tadi kan lautan api. Jadi maut itulah sebenarnya Hades itu. Kalau dalam perspektif Alkitab. Itu bisa saya lihat di mana itu Pak datanya Pak? Coba dibuka bahasa aslinya Bang. Bahasa aslinya, Oke. bahasa Greeknya buka dulu. Ini saya buka ya. Nah, di situ nanti ditulis dia maut itu kaio Thanatos kai. Ini kita buka Hades. dari sini, Wahyu 20:13. Iya. Di sini Hades. Nah, cross N autos kai, ini Thanatos, ini neraka berarti yang tadi Bapak bilang ya. Thanatos, Iya. kai, Hades. Ini tetap Hades Pak. Iya, Hades yang Jadi dimaksud juga neraka maksudnya apa? dan neraka Thanatos dengan Hades ini di beda pihak Pak. Iya. Kayak apa itu Hades tadi itu merujuk kepada maut. Gitu. Thanatos itu merujuk kepada lautan api tadi, atau bisa sebutkan ya dengan kita sekarang pandangan kita neraka begitu. Menurut Wahyu 20 ayat 13 dan 14 itu. Jadi maut itu atau bahasa kalau maut itu adalah kematian. Jadi orang-orang yang mati kalau dalam konteksnya ayat 13 14 itu maka laut. Jadi orang-orang yang mati yang sudah mengalami maut itu akan kematian. Menyerahkan, ya, yang di dalamnya menyerahkan. Nah, itu dia bahasanya. Untuk dihakimi pada hari terakhir itu. Jadi istilah Hades yang dimaksudkan di dalam pagan Yunani tadi itu berbeda yang dimaksud oleh Alkitab. Begitu Bang. Siap. Lalu tanggapannya soal tempat lahir dan tempat meninggalnya Yehosua, bukan Yehosua ya, Jesus. Karena menurut saya beda. Yehosua yang diceritakan di abad 1 di dalam Al-Quran itu dia orang Bani Israel yang lahir dan jelas gitu loh tapi kan di ajaran Bapak tiba-tiba Yehosua ini di dalam goa, lahirnya seperti Zeus, abis itu meninggalnya juga tempatnya juga dibuat oleh Helena. Helena itu ibu dari kekaisaran Konstantinopel yang notabene-nya sebelum mereka membentuk agama Kristen, mereka ini pagan. Nah, itu gimana Pak menjelaskannya Pak? Ini oke. Kemudian ini lagi saya mau katakan lagi, Anda itu sumbernya dari luar. Kalau dari Alkitab nggak begitu.
Yesus lahir bukan di goa. Itu ada sumbernya. Yesus lahir di kandang domba ya. Kita buka Ya, ya. di mana tuh Pak Kitab. disebutkan? Ya. Oh ya. Iya, tunggu ya, saya tolong dibuka. Kalau yang ada tulisan kandang dombanya sih saya rasa nggak ada sih Pak, kecuali palungan ya. Nah, palungan itu nanti kena ke Dionysius nanti. Tapi biarin Iya. aja. Ya, sabar ya. Atau gini aja Pak, di Alkitab carinya kelahiran Yesus aja Pak. Kalau nyarinya yang kandang dombanya itu nggak ada loh Pak. Bukan itu. Saya bukan fokus kepada kandang dombanya, Bang. Oh, oke. Artinya dia bukan lahir di gua, begitu. Paham saya Pak. Itu di Matius, ada di Markus. Matius berapa Pak? Matius. Coba Jadi direvisi ya, tadi bukan kandang domba ya. Ya, kalau secara tertulis dia memang tidak disebutkan kandang domba ya. Baik, emang nggak ada Pak. Mudah-mudahan jemaat Bapak ada nonton di sini ya Pak. Mudah-mudahan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Santai aja. Sambil ngopi Pak, tenang aja. Bapak di mana Pak? Lokasi Pak di Jakarta di? Hati-hati Pak. Jatim. Di Medan ya, Medan. Oh di Medan. Kalau Bapak mau saya bisa gojekin kopi Pak. Kopi Pak. Jadi kita Santai, nikmatin sambil ngopi, Pak. nikmatin kopi yang sama gitu, ngobrol-ngobrol. Siap. Coba di Lukas 2, Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 7. 7. Oke. Di sini dibilang, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya ke dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itu ya Pak ya? Iya. Di sini di mana dijelaskan bahwa di kandang domba bukan di goa Pak? Oke. Jadi itu berdasarkan Alkitabiahnya begitu. Jadi kalau kita bahas berdasarkan konteks teologisnya atau linguistiknya dan juga sejarah, Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Jadi palungan yang pada zaman itu berlaku pada waktu itu, yang dimaksud itu adalah ada dua, domba ya atau kambing. Itu yang masa pada saat itu ketika digunakan kata palungan, tempat makanan kambing atau domba, dan itu berada di kandang domba atau kambing, palungan. Jadi itu didukung sesuai dengan ayat kalimat terakhir, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan ya. Jadi itu dia secara konteks teologis, linguistik dan historisnya Bang. Siap, boleh saya respon Pak? Boleh Bang. Nah jadi betul yang Bapak bilang, kalau Bapak bilang ini di Bethlehem, betul, ini kan birthplace, ini kan tempat lahir. Ini yang dari UNESCO tadi ya. Birthplace of Jesus, Church of Nativity, and the Pilgrimage Route Bethlehem. Memang goa ini ada di apa namanya, Bethlehem, betul. Ini gerejanya Pak, gereja tempat lahir Yesusnya. Nah ini di titik ini nih, Birthplace of Jesus, Church of Nativity, and the Pilgrimage Route Bethlehem. Ini di titik ini, dia lahir di titik ini. Nah ini goanya.
Bang di atasnya Jibril, itu. kameranya mungkin dibersihin dulu, ada debu atau apa gitu, agak blur itu. Maaf. Mungkin ininya nih. Mungkin kamar saya Iya, terlalu gelap. kamera belakang. Ini titik lahirnya. Jelas nggak? Iya. Nah, habis itu tapi kalau mau ke Palungan, Bapak mau iniin Palungan. Nah, saya ada data dari Dionysius, dewa Yunani. Di sini dijelaskan bahwa Dionysius lahir tanggal 25 Desember. Nah, ini as the holy child, ini kalau saya translate ya bahasa Indonesia ya. Sebagai anak suci, Bacchus atau Dionysius ditempatkan di buayan tempat tidur bayi atau palungan di antara binatang-binatang buas. Nah, jadi dewa Dionysius juga lahir di palungan kalau memang ada palungan ya. Habis itu kita ke Dewa Mitra. Dewa Mitra itu, nah ini yang kepalanya selalu ada sinar-sinar gitu. Nah, di sini dia detailsnya juga Mitra was born on December 25th. Lahirnya 25 Desember juga. Nah, habis itu yang nih soal kelahiran dia, saya translate ya. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di palungan dan dihadiri oleh para penggembala. Nah, jadi justru Bapak kalau mau ngeles dari goa yang menurut PBB itu di goa, bukan di goa tapi di lampinan atau di mana? Palungan. Nah, itu justru sesuai dengan dewa-dewa yang lain, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Oke. Jadi berdasarkan itu saya tidak tahu Anda katakan tadi ada Dewa Mitra dan lain-lain. Tahunnya kapan? Tapi di sini secara spesifik terjadi pada tahun ketiga atau keempat sebelum Masehi ya, Yesus lahir. Jadi Dewa Mitra ini kapan? Begitu. Jadi jangan ada karena sama. Boleh saya jawab, Pak? Ya boleh. Nah, jadi kalau kita cek dari Britannica ini yang punya ensiklopedia ya. The Vedic Mitra dates ini 1400 sebelum Masehi, Pak. Jadi 14 abad sebelum Yesus. Jadi 14 abad sebelum Yesus. Kalau Anda katakan tadi terjadi di tahun 3 atau ke-4 sebelum Masehi ya, itu baru kita akan membingungkan begitu. Iya. Tapi kalau udah begitu ya udah lama itu. Iya, sama seperti Yesus sekarang, Pak. Jadi kalau tiba-tiba sekarang kita bikin agama, nanti 1400 tahun yang lalu, yang 1400 tahun dari sekarang akan ditiru orang gitu loh, Pak. Ya terserah mau ditiru, tapi intinya kitab suci kalau Anda mau bilang ditiru ya terserah. Tapi intinya di situ dalam palungan yang dipahami secara konteks teologis, linguistik dan sejarahnya itu adalah tempat kandang domba. Itu ada di kandang domba. Itu yang dipahami oleh secara teologis Kristen. Dan ada historisnya, sejarahnya, bukti arkeologinya ada. Atau gini aja ya, saya tengahin Pak, biar nggak terjadi plagiat ya Pak. Mungkin kita cari data ya Pak, kita cari data di bulan apa dia lahirnya, di musim apa dia lahirnya. Nah, nanti akan ketahuan tuh di musim apa, misalkan musim dingin atau musim salju itu musimnya domba atau musimnya maaf ya binatang lain gitu. Mungkin bisa dicari ke situ Bang Jibril, biar ketahuan nih titik temunya itu di mana gitu. Iya, gimana nih Pak? Ya, kalau itu bisa, tanggalnya tidak ada disebutkan. Nah, iya mending kayak gitu aja Bang Jibril. Paham kan Kak Jibril maksud saya? Iya. Ya, tanggalnya tidak ada disebutkan, tetapi bulannya ada. Hanya saja untuk memastikan detailnya dia Bunda Maria hamil itu tidak bisa kita pastikan apakah saat Gabriel datang kepada Bunda Maria lalu ketika berangkat pergi langsung datang, kita nggak tahu ya. Kita pastikan ya Pak, bener nggak tanggal 25 Desember atau di bulan April atau di bulan Agustus, terus dia di musim apa tuh lahirnya, sama nggak dengan Bible gitu Pak, gitu ya Pak ya.
Kalau Lanjut. tanggalnya tidak ada di Bible, Bang. Saya udah katakan tadi, tanggal Yesus lahir itu tidak ada di Bible. Nah, tapi ini Pak, yang di UNESCO ini, yang di PBB ini menyatakan bahwa ini gereja yang kalau Bapak ziarah ke Yerusalem untuk ke kuburan Yesus memang diarahkan ke sini Pak, ke tempat lahir beliau yang ini, yang goa ini. Jadi kalau Bapak mau bilang oh itu di kandang domba, nah kandang dombanya di mana kita nggak tahu. Tapi yang secara sejarah, ini fakta sejarah ya. Itu Bang, saya sudah katakan tadi. Abang selalu merujuk ke situ. Makanya saya tidak mau keluar ke situ. Kan tadi kita sudah sepakat. Kita bahas kitab suci. Oh, oke. Abang bahas Oke, lagi. oke, maaf, ampun. Oke, kalau kita ke kitab suci Bang. Ini ada satu nih. Ini saya agak bingung nih di sini nih. Kalau Bapak buka Acts 17:28, Acts itu apa ya? Acts Ya, itu kisah Rasul. Kisah para Rasul ya. Nah, di kisah para Rasul 17:28, di sini diceritakan for in him we live and move and have our beings, as certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Ini di KJV ya, standar Bible seluruh dunia. Ini kalau kita translate, karena di dalam diri kita hidup dan bergerak dan kita ada, seperti yang dikatakan oleh para penyairmu, penyair Tuhannya berarti ya, sendiri, karena kami juga adalah keturunannya. Nah, jadi di ayat ini dia mengutip dikatakan oleh para penyairmu. Saya penasaran nih Pak, penyairnya siapa sih? Begitu saya cari tahu Pak, ya. Maaf Bang, saya potong dulu. Abang keluar lagi ini. Ini ayat Bapak kan? Iya, ketika Abang bicara ayat, tolong buka dia di Alkitab. Karena Alkitab itu berbeda dengan terjemahan umum. Jadi Alkitab itu dia ada terjemahan. Bentar Pak, ini Alkitab Pak. Bapak pengennya Alkitab yang mana Pak? Enggak, Google Translate katanya. Ketika masuk di Google Translate oke. beda terjemahannya. Kisah para Rasul. Jadi Bapak mau yang Indo ya, kisah Pak, jangan terlalu dibatasi Pak. Kalau misalkan ini ayatnya melebar ke arah mana, biarin aja Pak. Nanti ada titik Saya bukan temunya. membatasi. Kita harus tahu batas-batasnya, kan semua ada batas-batasnya, Pak. Ada penerjemahan itu ada dia penerjemahan umum. Oke, saya paham Pak. Berarti maksudnya jangan terbongkar secara terburu-buru gitu ya Pak. Nah, ini Masih terburu-buru. ini yang Ada KJV nih. pula Ya. secara teologis. Oke. Saya pakai Penerjemahan begitu. Iya, saya pakai bahasa Inggris karena nanti Bapak akan lihat nih. Tapi ini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Iya. Nah, sebab itu nih titik 2, berarti pujangga-pujangganya bilang sebab kita ini dari keturunan Allah. Di sini mestinya teos atau Tuhan ya. Juga. Jadi sebab kita ini dari keturunan Dia juga. Gitu ya. Nah, saya penasaran nih Pak, pujangga-pujangganya ini siapa sih? Begitu saya ke Theoi ini situs pagan. Ini dia ada Greek gods, nah ada Olympian, ada Titan, ada Sky, ada Rustic, Underworld. Nah di sini ada buku namanya tulisan Eratus, judulnya Phenomena. Ini bukunya. Nah di sini dijelaskan bahwa, bentar nih di sini nih. Bentar saya search ininya aja. Offsprings. Nah nih. Nih ya. Nih di sini saya translate. Daripadanya kita semua membutuhkan Zeus karena kita adalah keturunannya. Nah, kalau yang dalam bahasa Inggris itu letterlet tuh. Letterlet maksudnya For we are also his offsprings. Jadi di sini dijelaskan bahwa penyembah dewa Zeus ini ditulis nih. Tapi di sini diganti jadi Tuhan dia. Nah, ini gimana nih Pak? Ini kan kita Alkitabiah nih. Ini ayat Bapak yang memang ngambil persis dan dikasih tahu bahwa
Pujangga-pujanggamu, berarti Tuhannya Tuhan Zeus ini pujangga-pujangganya. Itu gimana nih Pak? Yang jelasin ini Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita tidak sedang memperbandingkan kitab Alkitab dengan yang lain. Kita bahas fokus ke kitab suci, karena kalau keluar ke situ nanti saya sudah kembali lagi ke bahas masalah golongan ini yang paling benar. Perihal pujangga-pujangga itu benar itu. Jadi Rasul Paulus menggunakan kata itu dan mengarahkan kepada Allah, bukan kepada Zeus. Ya. Jadi dia mengarahkan kepada Allah, bukan kepada Zeus. Kata-kata itu yang sering diucapkan oleh umat orang-orang tidak percaya kepada Tuhan pada zaman itu. Ketika dalam pelayanan Paulus, dia menggunakan kata itu. Memang secara alkitabiahnya kita ini berasal dari Allah karena kita diciptakan oleh Allah. Itu dasarnya. Makanya Rasul Paulus mengatakan begitu. Hanya saja tujuan yang mereka pahami, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini adalah Zeus, sementara yang ingin disampaikan Rasul Paulus adalah Allah. Kemudian untuk dapat memahami konteks Alkitab, kita harus ingat kembali di Alkitab itu beda penerjemahannya karena menggunakan konteks teologis, linguistik, dan sejarah. Jadi tidak bisa disamakan dengan penerjemahan umum. Jadi kalau teman-teman menggunakan bahasa contoh Lord, Kurios diterjemahkan, Theos diterjemahkan di penerjemahan umum, itu berbeda. Karena di dalam Alkitab itu di penerjemahan itu ada konteks teologisnya, linguistiknya Bang. Jadi itu harus dipahami. Sebelum kita belajar menerjemahkan itu harus dipahami. Jadi kalau Anda menerjemahkan dari Alkitab ke Google Translate itu nggak nyambung. Iya, tapi gini Pak, sekarang bukan masalah di linguistiknya, tapi penulis Kisah Para Rasul 17:28 itu mengutip kalimat dari kitab suci pagan penyembah Zeus. Kalau kami ini bergerak berdasarkan kita ini bergerak, kita ini hidup, kita ini ada karena engkau Zeus. Tapi di kitab Bapak, Kisah Para Rasul 17:28, kita ini hidup, kita ini bergerak, kita ini ada sebab kami ini keturunanmu. Cuma diganti Allah ke Zeus. Iya. Jadi bukan bahasa, bukan translate atau linguistiknya, tapi memang konsep menuhankan manusia yang membuat kita itu memang konsep pagan. Saya nggak mempermasalahkan soal translate atau ininya Pak, tapi konsep ketuhanan itu. Rumus itu boleh saja sama, tapi tujuannya salah. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia mengarahkan ke arah yang benar. Jadi dia mengambil kata itu untuk menekankan bahwa yang benar itu sebenarnya harus disembah itu adalah Allah, bukan Zeus. Begitu Bang. Jadi abang jangan mempersoalkan masalah kata yang digunakan itu. Bukan, sih nggak mempermasalahkan katanya Bapak. Ya konsep kata itu kan tadi pujangga-pujanggamu, seperti katakan pujangga-pujanggamu kepada Zeus. Yang dipersoalkan Paulus, yang ingin dirubah oleh Rasul Paulus adalah kata Zeus tadi diganti menjadi kata Allah. Itu yang benar. Jadi orang pun akan berpikir. Oh jadi benar nih si Paulus ngambil konsep ketuhanan pagan. Bukan konsep ketuhanan pagan. Jadi? Dia menggunakan arah tujuannya tadi, dia Rasul Paulus rubah menjadi Allah. Karena itu yang benar. Jadi dia membenarkan pagan-pagan itu kalian salah, jangan Zeus tapi Allah gitu ya. Bukan membenarkan pagan itu. Saya setuju sama Bapak loh Pak. Dari tadi saya nggak ngebantah loh Pak. Iya, bukan membenarkan pagani tapi menyalahkan pagani itu, makanya dia mengganti kata Allah. Kalau membenarkan sudah dibuat tetap Zeus. Oh, jadi kalau menyalahkan pagan mestinya nggak dipakai dong syair-syair pujangga di mereka. Kok nggak dipakai? Emang nggak bisa dipakai rupanya? Emang syair-syair pujangga emang di dunia ini rupanya nggak bisa dipakai. Jadi contohnya jangan seperti Anda nanti kayak golongan yang lain lagi. Handphone gitar haram kan, begitu nggak bisa begitu. Masa kenapa lari ke handphone haram Pak? Ini Ya, kan kita karena lagi itu bahas karena konsep. masalah Ini kan penggunaan konsep pengutiban Paulus menggunakan kata-kata itu tetap bisa kita gunakan, konsepnya bisa gunakan asal tujuannya tepat. Itu Rasul Paulus
katakan bahwa konsep ini sudah benar, hanya tujuannya salah. Jadi konsep Penyembahan pagan ini itu sudah- benar tapi penyembahannya salah gitu ya Pak? Iya, yang disembah itu kan salah. Oh. Jangan bahas hanya masalah pagannya gitu loh. Jadi Jangan dibahas sistemnya itu masalah sudah- pagannya. Sistemnya itu sudah benar sistemnya. Hanya Oh, tujuan sistem pagannya itu udah benar. Iya, sistemnya penyembahan itu jadi, wahai penjaga kau harus menyembah ini, menyembah dengan segenap hatimu dengan ini. Tapi tujuannya salah. Sama seperti contoh, kalau kamu ingin menyelesaikan masalahmu, kamu bisa lepas dari segala masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Rupanya kita datang kepada dukun, kepada peramal. Nah itu, jadi sebenarnya tujuannya yang salah begitu. Jadi itu yang Rasul Paulus rubah kepada Allah. Itu dia, Bang. Siap. Jadi memang konsep pagan ini benar tapi Tuhannya salah gitu ya. Iya. Jadi Bapak memang mengakui Bapak memang ngopi ya dari pagan itu udah benar. Nah, kami perbaiki gitu ya. Ya, sistemnya itu kan ada benarnya, tapi ada juga salahnya kan gitu. Nah, jadi diambil yang benarnya. Makanya saya katakan tadi agama itu kan ada perkembangannya. Contoh agama Islam itu menyembah Tuhan, menyembah Allah. Cuman Allahnya itu benar atau salah, makanya coba diluruskan. Anda kan juga begitu. Kami menyembah Allah. Kami diajarkan kasih. Islam Tapi juga ada kasih. kami nggak membenarkan pagan, Pak. Justru kami mengatakan semua Dengar dulu, pagan itu dengar salah. dulu. Masalah pagan itu kan itu dulu. Saya tanya dulu. Di Kristen diajarkan kasih, Islam nggak diajarkan berbagai kasih. Kasih sayang kami, Pak. Iya, maksud saya tanya, kasih sayang diajarkan di Kristen. Di Islam Bapak diajarkan nggak kasih kasih, sayang? Bapak kasih, Nah, kami kasih sayang. Jadi sama kita. Berarti Anda juga meniru kami. Bisa Kasih dikatakan sayang, begitu? Pak. Kasih sayang. Bukan Ih, kasih. kasih sayang dengan kasih sayang juga sama juga. Jangan, Pak, minum dulu Pak, biar nggak oleng Pak. Bapak kan S2 nih, Bapak S2 di STT nih. Wah, mungkin Bapak ilmunya tinggi nih, S2 STT kan. Di Kristen diajarkan untuk menghormati orang tua. Di Islam diajarkan nggak menghormati orang tua. Oh, jelas. Nah, begitu berarti kita ini sama. Berarti Tapi- Anda juga sama pagan begitu Nah, juga. tapi kami nggak membenarkan ketuhanan pagan itu, Pak. juga dipahami. Iya, tapi kami nggak membenarkan ketuhanan pagan. Kalau Bapak Iya, kan membenarkan. ketuhanan yang Anda persoalkan kan, tujuannya yang Anda persoalkan kan? Iya, Yang disampaikan kami tidak dipersoalkan, kan? kami tidak menyetujui, kami tidak mengatakan oh pagan itu benar. Kami hanya membenarkan. Habis itu kami ganti Tuhannya. Kami nggak gitu, Pak. Kan Tuhannya yang Anda ganti. Kok Ya, kami Tuhannya juga begitu. Tuhan enggak beda. Memang Tuhan kami beda dengan pagan, Pak. Ya, memang Tuhan karena kami beda, nggak makanya Anda kelihatan. ganti. Gimana sih? Tuhan kami nggak kelihatan. Ya, makanya Anda ganti Tuhan pagan itu yang Anda menurut Anda itu Anda ganti kan? Tuhan Jadi kami yang nggak tidak kelihatan, Pak. Beda dengan Iya, Zeus. itu yang Zeus Anda kan memasukkan, kan? Tuhannya Zeus kan Tuhan Zeus kan kelihatan, Pak. Tuhan kami nggak. Iya, Anda gantilah itu kan bahwa sebenarnya buat Tuhan Yesus itu bukanlah yang kelihatan, tapi Tuhan kita yang benar adalah Allah. Kan begitu maksudnya? Beda konsep ketuhanannya kami dengan pagan, Pak. Kalau Bapak Aduh. kan udah setuju Iya, sama itu yang Anda pagan. mau rubah. Anda kan mau rubah itu kan? Ngerubah apa? Merubah konsep ketuhanan mereka. Memang beda, bukan ngerubah, memang beda, Pak. Iya, karena beda bakal dirubah. Gimana sih? Nggak kami rubah dong. Kalau ada kesamaan baru kami rubah. Ini kan memang beda. Memang konsep ketuhanan kami berbeda sekali dengan pagan. Kalau pagan kan Kalau beda, Tuhannya mesti katakan kelihatan, habis Beda itu mesti itu. bisa diberhalakan. Tuhan kami nggak bisa diberhalakan. Iya, karena beda makanya diganti, dirubah. Ini Salah nggak? host coba deh dilurusin host. Emang kita mengganti Tuhan pagan? Apa gimana nih host? Enggak, kita nggak ada Memang otoritas beda, untuk kan? mengganti. Beda, emang beda. Iya, Pak. beda itu contoh gini ya. Ada seseorang penganut agama Bapak Zeus. kan S2 STT Pak, jadi jangan fitnah-fitnah kita Pak. Bukan Kita fitnah. hanya membacakan Bukan Pak. fitnah. Saya sedang memperjelaskan. Sayang loh Bapak udah tinggi-tinggi sekolah kok kayak gini Pak, fitnah-fitnah Anda kayak ini koyo gitu sih. gini. Kok bukan kayak gitu Pak? Aduh Pak, udah Pak minum dulu kopinya biar nggak oleng Pak, minum dulu Ngopi kopinya. dulu lah. Enggak, saya Ngopi nggak dulu, boleh. ngopi Jadi dulu. kalau ada seorang contohnya Pak ngopi dulu Pak ngopi. Kristen ya, ini Kristen ya. Oh, Santai. Ya, saya Kristen ya. Saya percaya Tuhan itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Anda katakan, enggak, Tuhan itu adalah Allah. Lalu saya percaya, berarti saya mengganti. Kan begitu. Yang saya tanyakan, Ganti. ya gantilah Allah yang saya sembah. Kan ganti Allah yang saya sembah, yang saya imani akhirnya.
Enggak, tapi Bapak menyembah Tuhan yang kelihatan kan? Tapi sekarang karena saya percaya Allah Anda itu jadi Allah saya. Kok jadi percaya ke Allah gitu? Gimana sih Pak, saya nggak paham. Iya. Pak, jangan bikin saya stroke ringan Pak. Ini masih pagi Anda loh ini Pak. begitu aja susah kali memahaminya. Masih pagi bikin asam lambung saya naik ini. Itu masih tanya, di Kristen diajarkan mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Di Islam diajarkan enggak? Diajarkan. Berarti bisa dikatakan kita konsep tentang apa itu keimanan? Mengasihi, bertanya. bentar. Mengasihi orang tua itu nggak pagan, Pak. Ya udah. Nah, tapi Pagan Tuhannya Kristen. kelihatan itu pagan. Bapak paham nggak? Saya mau tanya dulu, yang Anda persoalkan sekarang apa? Bapak tadi udah setuju bahwa memang Paulus mengutip ketuhanan pagan tapi dikoreksi. Bukan mengutip ketuhanan pagan. Lah Gimana kan jadi? tadi kutipan pujangga-pujangamu. Kan Bapak udah setuju tadi. Bukan mengutip ketuhanan, itu beda. Kalau Anda Oh, tadi beda. mengutip mengambil Tuhannya pagan, baru benar. Iya. Ini mengutip apanya? Si konsep Zeus itu kan adalah kelihatan, Pak. Kamu harus saya tanya dulu. Saya tanya gini. Ketika ada pernyataan begini, kamu harus menyembah Yesus. Diganti, kamu harus menyembah Allah. Saya tanya di situ. Apakah Islam mengutip kutipan Kristen? Menyembah Yesus itu pagan, Pak, karena Tuhannya itu kelihatan. Kalau menyembah Allah itu nggak pagan karena Tuhannya nggak kelihatan gitu loh, Pak. Oke, berarti nggak ada persoalan masalah kamu harus menyembah kan? Nggak ada masalah soal penyembahan, tapi Tuhan yang itu. disembah ini pagan atau tidak gitu loh, Pak. Sekarang masalahnya begitu juga. Sudah dibuang itu Pak, Yesus. Bapak jangan Zeus emosi, Pak. itu. Saya pakai headset, Pak. Sakit kuping. Nggak usah jangan Iya. teriak-teriak. Zeus itu sudah dibuang. Digantikan di Zeus, Yesus Enggak, gitu ya. Ya digantikan menjadi Allah. Nah, berarti itu pagan, Pak. Dari tadi kayak udah ini Aduh, memang Zeus Anda dibuang suka digantikan tidak. sama Sekarang Allah. saya tanya, kita harus menyembah Yesus. Yesusnya diganti menjadi Allah. Sekarang mana yang pagan itu? Yang Yesus, karena Yesus kelihatan Tuhan Berarti monoteis. nggak ada persoalan masalah kita Tuhan- harus menyembah kan? Tuhan monoteis Kalimat itu nggak kata- kelihatan. Kita menyembah yang nggak apakah kelihatan. kalimat atau- Samawi itu kan dari Bani Israel. Bani Israel Dengar itu dulu, tidak Pak. menyembah yang kelihatan, Pak. Dengar dulu, apakah kalimat atau konsep kata kamu harus menyembah itu salah? Enggak. Iya itu. Tadi ada kata-kata punya kamu harus menyembah Zeus. Sebab kita Kamu ini harus dari keturunan Zeus Sekarang juga. diganti kata Zeus itu menjadi Allah. Kan gak ada yang salah. Iya, tapi konsep menuhankan makhluk yang terlihat ini pagan, Pak. Di mana pagannya orang disuruh menyembah Allah kok pagan lagi Anda bilang? Enggak, yang menyembah makhluk-makhluk yang kelihatan ini pagan, Pak. Kok masalah Sama Anda seperti persoalkan Hindu. kelihatan? Hindu Tuhannya kelihatan Allah nggak? rupanya. Kelihatan. Buddha Tuhannya kelihatan nggak? Kelihatan. Itu kan paganism. Allah kelihatan rupanya. Nggak Atau kelihatan. gini. Saya lurusin Pak Pendeta biar nggak bias ya diskusinya. Soalnya ini dilepin di beberapa channel YouTube juga ya, saya tengok ya. Gini Pak, kita buktikan yang pagan yang mana, yang samawi yang mana. Gini Pak, ini kan ada 3 agama nih, Islam, Kristen, sama Yahudi ya. Yahudi menyembah siapa, kitabnya apa, gitu kan Pak. Terus Islam menyembah siapa, Tuhannya apa, Atau pakai kitabnya apa, Atau pakai ini aja, itu Bang. sama. Ini atau pakai ini aja, pakai diagram aja. Ini yang Ya, jelas ya. diagram yang biasa saya lihat itu, Ya, yang Bang Jibril ini. Nah, itu. Ini diagramnya. Oke, silakan. Silakan. Di Bang sini Jibril. ini Dikupas. ini dari ciri-ciri. Ini ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen, ada pagan. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yahudi begitu ditanya kiblahnya mana? Saya bisa buka Google-nya. Yahudi berdoa nih, Jews praying. Mereka berdoa ada kiblatnya. Itu namanya Eastern Wall atau dinding ratapan. Ini mereka sampai cium-cium dan seterusnya nih. Nah, mereka sampai tuh, mereka sampai. Nah, jadi Yahudi kiblatnya Eastern Wall. Islam kiblahnya Ka'bah sesuai perintah Tuhannya. Nah, Bapak kiblatnya kemana, Pak? Nggak ada. Kiblat itu kami langsung ke surga, Bang. Kemana itu arahnya? Kiblatnya surga dia. Ke surga. Ya, Oke. ya arahnya. Kan Ya, ini Bapak ditanya. langsung ke Allah.
Iya, kemana? Arahnya ke atas bang, ke atas. Oh, ke atas. Oh, Berarti jadi dia berarti nggak ada telentang. arah Kalau ya? ibadah telentang dia Bang Jibril, soalnya ke atas kan. Nggak, Terus jadi- telentang dia. Ke atas, hatinya itu merujuk ke surga. Ya, jadi nggak ada gitu ya, nggak ada arahnya ya gitu ya. Timur. Ya karena kan nggak seperti, makanya saya bilang tadi kita ini bahas Alkitab itu Quran atau Yahudi lagi nih. Nggak, Saya ini bilang tadi bahas Alkitab. balik lagi ke kiblat. Bapak nggak ada, ya kan? Kiblatnya nggak ada timur barat ini. Ada kiblat Nah, ini juga saya katakan, makanya di Alkitab kemana kita tuh, Pak? baca Kemana? kiblatnya. Kemana tuh? Kita harus mengarahkan hati kita ke surga, Iya, mengarahkan pikiran kita ke surga, ke atas. sama. Pagan itu nyembah Zeus juga Tuhannya di mana-mana dan ke mana-mana. Zeus di mana-mana. Habis itu Yahudi Tuhannya, Menurut Anda saja itu. Tuhannya nggak kelihatan, Pak. Kan nggak katakan. Jadi karena ada sama, Pak. nanti Waduh. ada sama merokok. Ya, Anda Bapak jangan santai panik, Pak, santai jangan Pak, panik, sabar Pak. Pak, sabar Pak. Jangan panik dulu Pak, jangan lagi jangan tantrum. sama-samakan. Ja- Jadi Enggak, bukan menyamakan. Ini kita lagi mengupas Pak, jangan tantrum dulu Pak. Bapak lihat Iya, dulu kalau Mbak, Anda apa. mengupas Alkitab, jangan ngupasnya di luar Alkitab. Ya tadi udah ke Ini- kitab kan Bapak udah setuju bahwa Bapak memang mengutip pagan, udah nggak ada masalah kita di situ. Kok mengutip pagan? Lah kan Bapak tadi udah setuju. Oh, parah Anda ini. Lanjut ke Tuhannya Bang Jibril, itu Tuhannya belum. Ini ketuhanannya Yahudi tidak bisa terlihat, Islam juga Tuhannya tidak bisa terlihat. Bapak Tuhannya terlihat nggak Pak? Berarti Lihat. Anda sama dengan Yahudi begitu? Iya, dari ciri-cirinya ya. Dari ciri-cirinya ya. Ya udah berarti Allah Anda sama Allah Yahudi sama. Dari ciri-cirinya ya. Ya udah kenapa Anda nggak jadi Yahudi aja? Enggak, kami Islam Pak, kami Muslim, saya Muslim. Loh. Enggak, ini sekarang saya tanya, Bapak Tuhannya kelihatan nggak Pak? Berarti Anda mencuri Tuhan Yahudi karena Yahudi lebih dulu ada Loh, daripada kok Islam. mencuri? Kok mencuri? Ya Bukan, begitu, bukan, makanya. enggak, jangan mau dialihkan. Bapak ini sekarang Tuhannya kelihatan nggak Pak? Anda jangan masalah persoalkan kelihatan tidak kelihatan. Orang Alkitab saya katakan ada yang kelihatan Anda persoalkan. Oh, berarti Tuhan Bapak kelihatan ya? Sama Pak. Zeus juga kelihatan, Mitra juga kelihatan, Dionysius Iya, juga kelihatan. sekarang masalahnya yang kelihatan. Habis itu yang benar Yahudi yang mana, ini itu aja. kitab sucinya berbahasa nabinya, Anda kok Hebrew. koreksinya begitu. Koreksi Islam kitab. ini kitab sucinya berbahasa nabinya, Arabik. Bapak kitab sucinya original Kan teksnya saya berbahasa kan apa Pak? bahas di sini bahasa Yunani. kitab. Anda lari ke masalah. Ya ini paganisme. ciri-ciri pagan Pak. Oh, lari Makanya ke saya ciri-ciri. nanya Ya, kitab. urusan mereka itu. Ya kitab suci Bapak bahasanya Anda apa sudah Pak? sama juga dari keluar dari seperti tadi golongan-golongan. Anda sudah masuk kepada pandangan gereja. Pak, jangan panik dong, Pak. Ini baru Bukan 1 saya jam loh panik, Pak, baru 1 jam kok Bapak langsung tantrum Pak. Ini belum semua loh data dikeluarin Pak. Kejadian itu sedang keluar dari konteks yang sedang kita bahas. Pak, emang di STT nggak diajarin kayak gini Pak? Ya, ada, tapi ini sudah keluar dari Ya konteks. udah, yang kalau kita ada bahas ya tadi, dengerin yang aja sedang dulu. kita Ini guru sepakati besar tadi. STT, ini dosen ini Pak, dosen. Ini Gimana enggak, sih? Bapak kitab sucinya berbahasa apa originalnya? Lari ke pagan, lari ke sini, lari ke Quran lagi. Ciparanya. Yunani ya, Pak? Parah memang kalian, Bah. Sama Kita Pak. ini sedang bahas Alkitab tapi lari kemana-mana. Sama nih Pak, nih bahasa original teksnya kitab sucinya. Kita ini bahas Alkitab. Heeh. Ya ini kita bahasa Alkitab original teksnya. Di mana ada bahasa Alkitab itu Anda bahas semua di situ, ada Quran, ada Enggak, ini kitab suci Bapak. anak, ada kitab paganisme, gimana Pak, sih? ini kitab suci Bapak kan Anda bahasa. keluar mana itu bahasa itu Greek itu namanya, enggak ada kitab suci di situ. Oh, enggak ada. Jadi original teks Bapak menurut Bapak apa, Pak? Bentar. Lanjut Bang Jibril. Buka Alkitab, kita koreksi berdasarkan Alkitab. Jangan lari kemana-mana. Aduh ini karena sama, jadi sama. Gimana ya ini pola pikir begitu? Ya sampai Itu pola sampai pikir tempat yang sesat lahirnya aja itu. sama, Pak. Itu kata Anda, makanya kita Loh, terus itu suruh menurut berdasarkan PBB, Alkitab. Pak. Itu menurut PBB, menurut UNESCO, Enggak, tempat Alkitabnya. Iya, Jadi tempat- Paluga tempat dibaca lahir. konteksnya. Iya, tempat orang Yahudi. Kita tempat kembali. lahir Yesus menurut PBB Gini. itu di Goa, Pak. Si PBB Alkitab gini aja gampang itu mencari menemukannya itu. Gimana? Langsung cari pada zaman itu palungan itu digunakan untuk apa? Pak, Bapak percuma loh S2 STT kok nggak menerima ini. Oh, saya percuma. Saya tidak masalah S2, S1, S3, S apa, S2 di sini. Saya mempersalah kalau di dalam Alkitab S2. kita ada dipandang di sana S1, S2, S3, Bang. Oh iya ya udah Pak. Terserah suka-suka Bapak aja. Ya udah. Udah kita selesaikan aja ya ininya, Pak, diskusinya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Iya, jadi Anda pula selalu lari keluar. Saya menurut ini, kita bahas Alkitab menurut ini.
Iya, karena ya saya dari tadi kan Bapak mau ke Alkitabiah. Di ayat Bapak kalau di Biblos Alkitabiah ada kenapa nama Anda dewa, keluar? Ada UNESCO ada lah, ada nama dewa ada paganisme Hades juga Bapak nggak mau. Enggak sama, meskipun original teks Bapak Hades itu memang bahasa Iya, Hades gitu loh. Hades, tapi saya bilang apa yang dimaksud Hades di dalam paganisme itu berbeda. Anda bawa keluar lagi, Ya, Anda bawa Bapak keluar lagi. bedain. Habis itu yang Paulus ngutip fenomena dari Aratus yang notabene-nya 400 tahun sebelum Yesus, yang penyembah Zeus, itu dia jelas ngutip. Bapak bilang, "Oh iya nggak apa-apa." Tapi Tuhannya diganti. Oh, Nah, berarti bukan setuju Tuhannya dengan yang dikutip. Emangnya Tuhannya dibilang, tetaplah kita sembah Zeus? Kan enggak. Iya, bukan nyembah Zeus, tapi konsep Ya udah, ketuhanan ini apalagi yang sama, salah Pak. di sini Zeus sekarang? kelihatan, habis itu ada berhalanya. Sekarang saya tanya, Tuhan Bapak kelihatan dan ada berhalanya nggak? Jangan bilang begitu. Loh, kok Kenapa jangan Anda bilang? Gak mau dia. Gak nerima dia. Anda mau samakan nih. Masa Anda bilang sama Tuhan Pak, Allah? emang sama Pak. Jadi Zeus dengan Yesus sama. Sama lah. Tempat berdasarkan lahirnya data. sama, Udahlah. sama-sama di goa. Di goa itu kan kata Anda Alkitabnya Pak, dasarnya itu Bapak tidak kalau di goa. Bapak kalau ke Israel sekarang, Bapak cari tempat lahirnya Yesus, itu akan ke masjid ini, Pak, ke masjid, ke gereja ini. Nama gerejanya itu Bukan, itu kan gereja baru didirikan itu. abad 4 betul sama Helena. Anda ini pun Loh, Helena Anda tidak punya Iya, data. Bang Jibril jangan ngada-ngada Kan saya dong. tunjukin, Tunjukkan Pak. datanya kalau ada, Oh, buktikan. oke. Jangan gitu Nih. dong, kasihan Pak Pendeta difitnah terus dari tadi. Kapan Oh. gereja Helena didirikan di nih sini? Iya, birthplace kapan di situ Kapan didirikan? nih. Birthplace of Oh. Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Di sini ditulis jelas sekali, Pak, nih. Saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 Saint Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Memang tempat lahirnya ini dibuat oleh Helena, Saint Helena. Wah, itu data dari mana? Enggak Alkitabiah Pak Pendeta Ini itu PBB, datanya. ini UNESCO loh. Sedangkan Ini yang bikin ini nggak mungkin salat Jumat, Pak. di situ bukan tempat lahirnya Yesus, di situ makamnya Rasul Petrus. Ini tempat lahirnya, Pak. Ini saya tunjukin fotonya tuh. Nih, birthplace of Jesus. Birthplace itu artinya apa, Pak? Itu tempat yang dibuat. Kalau di Paluan itu di Bethlehem. Itu diletaknya di mana coba? Pak, ini di mana? Ya Allah, ini namanya apa, Pak? Bethlehem itu Iya, Bethlehem, bukan Garut. tempat yang di Bethlehem itu di mana coba? Apakah Ya, itu memang di kandang ini domba? tulisannya, Pak, birthplace of Jesus. Itu bukan goa loh, dalam Alkitab itu Lah, bukan lah, goa. Iya Pak, itu sebenarnya gua Pak, cuma sama LAI diiniin Pak, direvisi, dirubah. Bahasanya bukan goa, itu tempat lahirnya Palungan itu. Oke, kita cari bahasa aslinya Pak, kita ke bahasa aslinya ya. Bapak jangan nyangka lagi tapi ya, jangan sampai ini lahirnya Yesus di Garut Pak. Ya, kita nyebutin di Garut, nggak boleh Pak. Bukan di Garut, di Bethlehem, tapi bukan Di Garut goa. aslinya, Pak. Bukan di goa, tapi di kandang domba. Itu Karena aslinya di Garut, penginapan- bukan Bethlehem. Penginapan itu dekat goa. Itu berdasarkan historisnya, makanya memang susah betul kali ini dah. Emang susah sama Bang Jibril, Ya datanya udah. palsu itu. Ya udah, coba tunjukin Nggak data kita Bapak. biar. Coba ditunjukin data Bapak, Pak. Memahaminya ada konteks teologis, linguistik dan sejarah. Ya udah, kita- berdasarkan penelusuran sejarahnya, Yesus Coba juga datanya lahir mana, di Pak? Goa. Coba datanya mana, Pak? Coba. Bukan lahir di goa. Iya, coba datanya mana, Pak? Ya itu berdasarkan tadi ayat Matius tadi. Ya Palungan kan, Palungan itu di goa ada Palungan, Pak. Nah makanya kalau Bapak ada data pembanding lain, coba ditunjukkan, Pak. Kita bandingin aja datanya. Mungkin PBB salah, ya kan? Ya mudah-mudahan Di aja situ, jemaat Bapak nggak nonton Pak. Kan data itu di situ kan yang Anda bacakan tidak ada disebutkan Yesus lahir di goa. Ya itu kan tadi, ya Allah kan saya ada Di mana caves, disebutkan Pak. itu? Caves Yesus itu. lahir di Nah, goa. Nih. Birthplace of Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem.
Ini tadi saya udah ini nih. Mana? Ada Yesus lahir di gua di situ. Ini. Ya. Berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan. Ini bahasa Inggrisnya nih, Pak. Itu kan tempat dirikan itu udah lama kali, udah 300 setelah Yesus. Ini bukan gua. Tapi bukan ada situ ditulis Yesus lahir di goa. Sebelumnya ini adalah tempat Yesus lahir di goa, di dalam goa dia lahir. Oh, Bapak Mana mau itu? Iya, ini Pak, begitu kita buka di dalamnya, ini jelas di goa, Pak. jelas di Birthplace goa. of Jesus. Bukan saya tanya birthplace of Jesus, yang saya tanya Eh, ada di situ dituliskan birthplace of Yesus Jesus lahir artinya di apa, dalam Pak? goa. Birthplace of Jesus artinya apa, Pak? Itu kan tempat lahir Yesusnya itu. Iya, Maksud saya tempat ada lahir yang berarti dikatakan goa. di situ Iya, Yesus tempat lahir lahir di goa. Yesus itu di gua, Pak, di situ Pak ditulis. Bapak ini lagi lucu-lucunya ya. Saya lucu-lucunya lagi Anda katakan. Marah mulu. Sementara di situ aja tempat makam Petrus itu, Basilika itu. Basilika, saya nggak ada yang bilang Basilika, Pak. Ini Birthplace of Jesus, Church of Nativity, Iya, and the gereja Pilgrimage yang Route dibangun oleh Bethlehem. Helena itu adalah tempat makam Santo Petrus, kawan. Kok ke Petrus sih, Pak? Iya. Ini saya Betul translate juga. nih. Ini saya translate aja nih. Nih, saya translate lagi. Aneh kok di STT nggak di. Properti bertulis ini terletak 10 km selatan Yerusalem di situs yang diidentifikasi oleh tradisi kekristenan sebagai tempat kelahiran Yesus sejak abad kedua. Bidadari jajak Allah. Tapi coba kalau ada data pembandingnya, skron. Kalau ada data pembandingnya silakan dibantah nih PBB, Pak. Enggak perlu kopi Udah aja. saya kata tadi ada nggak di situ ditulis Yesus lahir di kandang domba? Ya Apa di Allah. goa? Ini saya ulang lagi nih. Sudah minta baca ya, Anda tidak tunjuk birthplace. Iya, birthplace itu kan tempat lahir, Bapak. Iya, tempat lahir yang saya tanya ada nggak situ? Yesus lahir di kandang apa di goa? Tempat ini? lahir sama dilahirkan sama nggak, Pak? Bukan di dalam goa kan dibilang di Ini situ. makanya saya Ada translate di ya. goa itu, nah. Properti Itu kan bertulis perkiraan. ini terletak 10 km selatan Yerusalem di situs yang diidentifikasi oleh tradisi Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus. Nah, duar, selamat datang di kebenaran. Gimana sih, Bapak? Semalam Bapak nggak dapat data ini kan, sekarang dapat data ini. Loh, kok diem? Minum lagi kopinya. Udahlah, Bapak udah nggak semangat nih. Udah, kita santai aja deh, ngobrol santai aja deh. Saya nggak tanggung jawab ya kalau Bapak kena stroke ringan ya. Udah santai. Pak, masih ada nggak Pak? Balik Apa ke perlu Alkitab ambulan saja. Pak? Dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7 itu di situ adalah palungan berdasarkan apa itu bukan di dalam goa tapi di kandang domba. Ayat itu menyebutkan bahwa dia dibaringkan dalam palungan. Mana Itu kandang tempat dombanya makan nggak hewan. dijelasin juga di kitabnya Itulah kan, Pak? berdasarkan konteks dan sejarahnya. Bapak bilang di Tidak Lukas pernah- 27. Jadi dengar dulu. Jadi tidak ada Alkitab menyebutkan di dalam goa. Tapi nggak disebutin juga di dalam kandang domba. Iya, kalau palungan itu kan berdasarkan konteks historisnya kan memang di kandang domba. Iya, tapi nggak Bentar, disebut. Bang Uji, bentar ya. Ini lagi hatuha, Bang Uji, bentar ya. Nggak disebutkan di kandang domba juga kan di kitabnya. Jangan Anda lagakan lagi yang Lah kan Bapak bilang nggak disebutkan di goa. Iya, tapi iya kan kan Bapak bilang sejarahnya pada waktu itu palungan itu digunakan untuk tempat makan hewan. Tapi Di mana Yesus lahir. Bapak bilang, oh nggak disebutkan di goa. Iya, nggak disebutkan juga di kandang domba. Tapi menurut Disebutkan UNESCO, cuma di palungan. kalau Bapak ke Fokus banyak Israel, pada goa, sementara palungan itu digunakan untuk tempat makan hewan. iya, tapi kalau Bapak ke Israel, abis itu Bapak mau mengunjungi kita tempat cari lahirnya, aja itu lah. diarahkan ke Tahun Church dia of aja Nativity tahun di ketiga. Bethlehem, itu di goa, Pak. Enggak, itu kan baru dibangun itu 335 Masehi. Oleh Helena, penyembah Zeus.
Kok Sekarang kita fokus ini aja jawabannya untuk mencari jawabannya itu. Bapak disebutin jawabannya yang benar, Bapak nggak terima. Palungan tempat Yesus lahir itu digunakan untuk apa? Gini Pak, saya pernah dengar dari Rita Wahyu ya di Sarapan Pagi Biblika Pak. Gini kata Rita Wahyu, Yesus itu lahirnya sekitar bulan April atau Agustus. Pada saat itu musim salju Pak. Jadi itu palungan itu ternyata bukan kandang domba Pak, tapi kandang babi. Ini menurut Rita Wahyu loh Pak. Ya, Menurut Rita Wahyu. Tapi Bukan terserah Anda, emang ini menurut bapak-bapak gereja Bapak sendiri Pak. intinya kok Bapak gereja lari ke Iya. Bapak gereja. Intinya Alkitab memberikan jawaban bahwa Yesus lahir di atas palungan dan karena tidak ada tempat penginapan waktu di Bethlehem. Nah, kita cari Pak palungan itu kandang apa Pak? Kandang babi atau kandang domba? Dicari Pak. Ini kan bahasa Inggris semua nih. Saya translate ke bahasa Indonesia satu halaman aja ya. Nah, kita baca nih Pak pelan-pelan. Bethlehem terletak 10 km dari selatan kota Yerusalem di daerah perbukitan kapur yang subur di tanah suci. Sejak setidaknya abad kedua Masehi, orang-orang percaya bahwa tempat di mana gereja kelahiran Yesus, Bethlehem, sekarang berdiri adalah tempat Yesus dilahirkan. Satu goa tertentu di mana gereja pertama dibangun secara tradisional diyakini sebagai tempat kelahiran itu sendiri. Itu Dalam kan menemukan dari kelahiran situ. Anda Yesus. jangan lanjut lagi lah. Itu Oke. udah keyakinan itu. Oke. Jadi enggak nih Pak? Apa gimana? Tapi Alkitab mendefinisikan dia lahir di atas palungan. Palungan itu bukan di kandang domba dan berdasarkan konteks ayat itu tadi karena tidak ada tempat penginapan. Itu dia. Jadi bukan di goa. Ya ini ditulisnya diyakini di goa Bukan yang keyakinan. satu Alkitab, goa kita tertentu. fokus ke Alkitab. Kita fokus ke Alkitab. Itu intinya. Jadi untuk menjawab itu dia. Jadi Anda jangan putar-putar lagi. Itu penjelasan Alkitabnya. Kalau ada yang lebih tahu, pengen cari tahu, kita cari tahu. Pak, Pergi mau ke ngangkat Israel, bendera putih. atau Pak, mau ada ngangkat satu bendera orang- putih Pak. Pak, mau ngangkat bendera putih. Enggak, saya tetap bendera merah. Oh, Udahlah. ya santai aja kita Pak. Mudah-mudahan kita Santai, nggak Pak. kita setelah ngobrol-ngobrol kayak gini jangan bermusuhan aja ya Pak ya. Iyalah. Jadi intinya itu Alkitab memberikan definisi begitu. Dia tidak menyebutkan di goa, tapi ada palungan. Jadi Iya, palungan tapi nggak itu disebutkan juga di berdasarkan kandang konteks domba, sejarah Pak. itu, dengar dulu Bang, berdasarkan konteks sejarah historisnya pada zaman itu, palungan itu digunakan untuk tempat makan hewan. Jadi Iya. itu lebih kuat mendukung ke situ. Setuju saya, Makanya, setuju. kandang domba bukan di dalam goa. Itu cukup Bang. Yang lain lagi kita bahas lagi. Jangan itu aja. Berarti yang ini udah nyerah ya Pak? Bukan udah nyerah, saya udah punya jawaban untuk itu. Jadi Anda jangan paksa. Mana jawabannya dari tadi nggak jawab-jawab? Saya sudah sebutkan tadi, barusan saya sebutkan bahwa Yesus yang lahir di kandang domba berdasarkan lihat palungan dan berdasarkan Nggak historis. Ada apa tulisan nggak kandang disebutin domba? juga di Untuk kandang tempat domba. makan hewan, tempat makan hewan. Ah, Bapak ngibul lah. Iya. Udah Bang, udah angkat aja yang lain Bang biar bisa ngobrol-ngobrol Bang. Ini udah selesai Ya. head to headnya udah. Moderator cari Kristen yang lain ya. Kristen yang lain. Bang Jibril lagi on fire. Enggak lah, masih pagi nih, 10:30. Jadi itu dia. Makan mie ayam. Jadi kalau Anda bahas Bang itu, Oji tadi ada ya? Masih ada nggak? mau keluar dari situ ya terserah Anda sih. Kan itu udah keyakinan. Kan Imani aja itu berarti ya, bukan Pak, ya? berarti satu fakta yang bisa dia. Kalau fakta yang akurat dia begini, Yesus lahir di goa. India bukti-buktinya begitu. Tapi kalau udah pasti keyakinan katanya, apalagi itu santo apa tadi gereja Basilika Helena yang di Bethlehem tadi 300 tahun setelah Yesus lahir, masih katanya lagi. Ya, moderator silakan angkat Kristen yang lain moderator. Iya, kalau ada Kristen yang naik saya mau turun dulu. Jangan turun dulu, biarin santai aja dulu Pak. Mana yang lain di sini? Jadi itu dia. Oh, Jadi ada sang intinya gembala kalau nih. Anda bahas Ada sang Alkitab, fokus ke Alkitab saja. Jangan bawa Ya, ya. keluar lagi. Ya, siapa Pak? Minum dulu Pak. Siap. Salam. Ini 2 Kristen ya. Jadi 3 nih Kristennya. Wow, mantap nih. Nih right away Keren. Muslim non saya Muslim. aja, nggak usah banyak-banyak. Saya aja udah. Wih. Ya udah, silakan. Silakan Pak. Saya tertarik udah membahas tentang paganisme. itu. udah nyimak dari tadi abangku. Lumayan lah, saya tertarik dengan yang Yesus bilang Anda pagan itu. Gimana Bang? Saya cuman punya satu pertanyaan, kan Anda bermain logika.
Ya kan di situ kan Anda Enggak, saya nggak bermain logika Pak. Di sini ada Data ini, Pak. ada datanya. berdasarkan apa Anda mengatakan bahwa orang kalau beriman dan menyembah pada Yesus adalah pagan? Assalamualaikum Jadi warahmatullahi gini, pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya dengan kalau Tuhan, ya kita bicara Tuhan pencipta alam semesta, kemudian Tuhan itu berkehendak untuk datang ke dunia dan dia berkehendak untuk bertemu dengan ciptaannya, ya kan? Itu dengan cara apa dan bagaimana Tuhan itu datang ke dunia? Agama-agama samawi tidak mengimani kalau Tuhannya turun ke bumi dan seterusnya, Pak. Enggak, Orang bentar, ini pagan. sang gembala ini Muslim apa Kristen? Sang gembala. Alhamdulillah saya Muslim Bang. Baik, nyimak dulu ya Bang ya. Ya siap Kan siap. kita bermain logika, kita berandai-andai. Enggak, kita tidak jangan berandai-andai, berdasarkan- Pak. Itu nanti berandai-andai, nanti malah kemana-mana. Anda kan bermain logika. Saya nggak pakai logika, Pak. Dari tadi saya berdata. Seperti yang Bapak tanya barusan, kalau ada orang-orang di luar sana yang mengimani bahwa Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini akan turun, akan ini, akan itu. Jawaban saya dengan data, orang Bani Israel atau Yahudi dan orang-orang yang monoteis, yang samawi itu tidak mengimani Tuhannya turun ke bumi, Pak. Itu berdasarkan Tidak fakta gitu loh, berdasarkan data, bukan angan-angan sama cita-cita saya. Kalau angan-angan sama cita-cita Bapak kan Tuhan samawi mau turun gitu kan? Tuhan tidak turun ke dunia kan, ke bumi kan. Itu menurut Dengan Yahudi. bentuk- Itu menurut Yahudi Ya. yang notabene-nya agama samawi gitu. Orang-orang pagan percaya kalau Tuhannya turun sama seperti Zeus, Mitra, Dionysius. Berarti Tuhan sama sekali nggak pernah turun ke dunia sama sekali. Untuk jadi manusia, enggak pernah, Pak. Jadi awan, jadi pohon dengan api itu. Nah, kalau di agama samawi, Tuhannya itu bisa menjadikan apa ya? Apa? Sama seperti contohnya saya ngomong nih, Pak. Saya ngomong keluar suaranya di handphone Bapak. Apakah handphone saya itu berubah jadi saya? Itu Anda dengan perantara handphone bukan? Iya. Tapi apakah handphone Bapak jadi Dengan saya? Perantara tiang awan, tiang api, terus kemudian Pak, pohon. Bapak yang- nggak menjawab yang pertanyaan berapi. saya nih. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Apakah handphone Bapak itu bisa disebut saya? Anda kan memakai perantara handphone kan? Iya. Ya betul. Apakah handphone itu jadi saya? Tuhan memakai perantara Pak, tiang awan, tiang api. apakah memakai handphone itu jadi pohon, saya, itu bisa Pak? nggak? Loh, itu kan Anda memakai perantaraan gitu loh, perantaraan. Alat Jadi tabir, memakai- Pak. Nah, betul. Jadi tabir. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan memakai perantaraan tiang awan, tiang api, pohon, api itu awan apa? Bisa, Berarti itu ketika dijadikan bisa- tabir, Pak. Dijadikan tabir. Ya, Jadi, oke. contoh ya, kalau saya ngobrol sama Bapak nih sekarang, apakah handphone itu jadi saya? Jadi kalau begitu handphone itu diinjak, handphonenya yang terhina, Pak, bukan sayanya, karena itu tabir saya. Jadi saya tidak terhinakan walaupun handphone Bapak pijak. Paham nggak, Bapak? Kenapa? Karena saya Memakai maha perantara- suci. Tunggu, memakai perantaraan itu tuh apakah juga termasuk seperti itu? Tabir, Pak. Sekarang memakai dengan perantaraan seperti itu tidak ada masalah. Memakai perantaraan manusia mengapa jadi masalah gitu loh? Nah, manusia yang saya jadikan, kalau saya Tuhan ya, manusia yang saya jadikan saya, itu nanti dia makan mesti berak, nggak maha suci, Pak. Oh, apa salahnya berak? Oh, itu Gimana kotoran, caranya Pak. berak? Kalau Tuhan saya maha suci, Pak. Maaf nih, Pak. Saya minta maaf nih, Pak. Tuhan saya maha suci, Pak. Nggak sedetik Oke, pun terkena kotoran-kotoran, Pak. Apa itu definisi suci? Nggak, ya itu nggak ternodai sedikit pun, Pak. Sedikit pun nggak ada Oh, nodanya. jadi berak itu nggak suci gitu ya? Iya, enggak dong. Namanya aja hadas, Pak. Najis, Pak. Kotor. Yang namanya kotoran nggak suci lah Pak, gimana sih Nah, Pak? tunggu dulu. Tolong carikan Pak yang namanya kotoran itu suci Pak, di mana Pak? Carikan. Ini Bapak. Apakah berak itu? Enggak Pak, pertanyaannya yang mendidik aja Pak, pertanyaannya Pak, yang mendidik aja Tunggu Pak. dulu. Ini kan main logika. Apakah berak itu ciptaan dari Allah apa bukan? Ciptaan. Tapi secara tidak langsung, Pak. Kenapa kok ciptaan? Penciptaan kok- secara tidak langsung. Bapak paham nggak nih konsepnya? Kalau Bapak nggak paham ciptaan secara tidak langsung, kayaknya kita nggak bakalan nyambung, Pak.
mengapa pencipta menajiskan ciptaannya gitu loh. Kok anti Hasil gitu, kenapa? hasil dari ciptaannya itu memang pasti ada yang kotor. Beliau ini kalau Tuhan saya ya Pak ya, monoteis Pak. Tuhan saya satu. Sekarang saya tanya Bapak balik deh, Bapak udah nanya saya 2-3 kali. Enggak, Sekarang saya nanya pertanyaan Bapak tadi deh, belum jawab. Bapak Pertanyaannya Tuhan tadi Bapak belum- menciptakan pertanyaan kejahatan nggak Pak? saya yang Pak, awal belum coba dijawab. gantian. Dengan Bapak nih ngobrol. Pak, kualitasnya kayak gini kok Bapak nantang-nantang debat sih Pak? Loh, kok kenapa Anda jadi lewat saya kasih pertanyaan? Enggak, saya santai, Pertanyaan yang saya jelas. masih- Dengan cara apa dan bagaimana Tuhan itu datang ke dunia? Kalau dia mau datang ke dunia itu dengan cara apa dan bagaimana? Apakah mau seperti apa? Coba jelaskan gitu lah. Dia bisa membuat semua benda di dunia ini menjadi tabir dia. Tabir dia itu kalau contoh Kecuali dia manusia. ini makhluk yang tidak suci Bapakku. Tuhan saya maha Oh, suci. yang lain, benda-benda yang lain suci gitu ya. Ih, jadi saya dijadiin tabir bisa, saya dijadiin tabir bisa. Tapi bukan berarti dia jadi saya gitu loh. Bapak nih kok Bapak berarti belum paham ya konsep menjadi Anda tabir nggak ya. pernah baca Al-Quran. Anda tidak pernah baca Al-Quran. Isa Al-Masih adalah seorang yang suci. Suci di situ Dunia Bapak dan di kalau akhirat. kalau Kalimahullah. Bapak baca ayatnya, suci di situ artinya dia bukan hasil anak zina, Pak. Siapa bilang dia memang Coba dari dibuka ayatnya, Pak. Ayat berapa? Yuk. Allah meniup. Coba dibuka ayatnya, Pak. Coba Allah narasinya meniupkan jangan narasi rohnya kosong, Pak. ke Coba ayo kita buka ayatnya. Ya silakan Anda buka. Ya buka ayat berapa? Surat berapa? Surat Maryam itu ya kan. Ayat berapa? Allah meniupkan rohnya Ayat berapa? Ayat berapa, Pak? dalam, ke Maria. Pak, ayat Maryam. berapa, Pak? Saya lagi di luar, saya nggak bawa. Iya. Data saya. Loh, saya kan Ini hafal, nih saya kan kebiasaan tahu. Kristen ini kayak gini, dia berak pengen kita yang cebokin. Anda ngeles, Anda mau Iya, mana ngeles, ayatnya? Anda Bapak mau bawa ayat, mana ayatnya? Saya isep juga ginjalnya nih. Ada nggak kalau Allah meniupkan Dia rohnya dilahirkan ke Maryam, suci ada nggak? sama seperti semua umat manusia yang dilahirkan Ya. suci, Bapak. Dia suci dilahirkannya. Jelas ada ayat mengatakan Mana Masih ayatnya? dalam manusia Bapak nggak suci. tahu. nanti saya kapan nanti saya kasih. Iya, siap, ditunggu. Ya. Bapak ke pinggir aja dulu Pak, Bapak ke pinggir aja kan lagi nyetir Nah, tuh. Anda belum jawab pertanyaan saya. Ya, udah, Kita bahas udah. dulu dong, kan takut sekali. Loh, udah Bapak, Siapa yang takut, Bapak Pak? justru yang takut. Disuruh bawa ayat, mana ayatnya nggak tahu. Lagi Nggak nyetir usah pakai alasannya. ayat, kita pakai logika. Isa Al-Masih jelas suci itu sudah jelas. Nggak Itu ada dosa anak kepada yang dia. suci terhindar dari fitnahan-fitnahan, anak zina. Itu saya udah jawab, Bapak. Ya, sekarang pertanyaannya dengan cara Oh, apa dia dan nanya bagaimana lagi. Tuhan Begitu itu mau datang? gantian nggak mau. Capek banget Loh, ya sih. gimana? Anda belum Takut ya bisa Pak, jawab. takut ditanya ya Pak, takut Pak. Kalau takut ngomong Pak. Udah, ntar begitu Takutnya gitu. ada ayatnya naik lagi deh. Ya. Ya, mending turun dulu lah, ngeyel. Pusing ngadepin yang begitu nih, Bang Rozi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dia yang boker kita harus nyebokin. Tadi ngadi. Pak Pendeta, Enggak, tadi dia mau ada. kena serangan jantung. Katanya mau ada kegiatan. Iya, lanjut. Apa mau Nah, masih ada, alhamdulillahirobbilalamin, masih hidup. Udah minum Pak? Kejam kali Bukan kejam Pak. Saya dari tadi justru ngeren-ngeren, kan, Bapak tahu. terlalu nampak kali kebencian itu. Di mana Enggak, kebencian? Pak. La haula wala quwata illa billah. Di mana kebencian Santai, saya, Bro. Pak? Kalau masih hidup dibilang, tapi dia ingin mati kan begitu. Enggak lah, di mana sih? Kalau saya benci pada umat sarkasnya Kristen. jangan nampak-nampak kali. Harusnya jadi buat. Enggak, dari tadi nggak ada saya narasi kebencian. Ini cuma narasi data dan fakta. Kalau ada data dan faktanya yang berbeda, ayo kita bandingin gitu loh, Pak. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Bang Jibril jangan ngarang-ngarang dong, kasih Iya. yang Alkitabiah dong, dari tadi nggak Alkitabiah Bang Jibril nih. Ya Pak Pendeta ya. Ya, ambil satu ayat. Udah saya katakan 20% Alkitabiah, 80%-nya. Ya benar, setuju Pak, benar Pak, betul setuju saya Pak. Siap, Pak. Masa Yesus lahir di kandang domba, udah jelas di palungan ya Pak.
Pak, semangat Pak, semangat Pak, semangat. Masih pagi nih Pak. Saya nggak Semangat, pakai Pak. kopi dingin ini bikin batuk. Semangat. Gempur terus Pak sama pertanyaan Pak. Oke, saya mau tanya dulu. Boleh kasih bertanya? Boleh Pak, Bapak 1000 kali pertanyaan boleh Pak. Kita sekali aja nggak usah banyak. Silakan Pak, silakan. 1000 kali ya. 1000 kali silakan. Awas tinggal ya, karena cuma saja 2 pertanyaan saya jawab, dia marah-marah, cucat langsung di kick saya. Bapak nanyanya pakai mulut apa pakai telinga Pak? Saya pertanyaannya sederhana saja, pakai mulut kok. So pakai mulut, oke. Kalau pakai mulut kita terima Pak. Oke, pertanyaan saya satu ya. 2 saja ya. Nggak usah 1000 ya. 5 Pak, 5 apa? 5 Pak, 5 Apa, Pak. 10 deh, 2 saja. Tapi saya minta datanya dari Quran. Ini Quran. Tadi Oh kan nggak saya bisa kayak gitu dong, Bapak nguntip. Oh jawaban ini harus ada di Quran, nggak bisa kayak gitu dong. Tapi kan katanya Quran Itu menjawab bukan semua nanya pertanyaan. Pak, namanya nuntut itu Pak, Ini bukan nanya. pertanyaannya pertanyaan yang mendasar ini. Ini paling inti ini. Tapi pertanyaannya Bapak nggak bisa nuntut ada di Al-Quran karena itu bukan pertanyaan jatuhnya, jadi nuntut itu Pak. Ini pertanyaan paling dasar, sumber yang paling harus ada di Al-Quran. Loh itu, nah standarnya harus ada di Al-Quran tuh standar mana Pak? Karena kalau Karena kalau mau standar sumber lengkap-lengkapan, saya bisa tanya juga, Yesus dari umur 13 ke 30 nggak ada. Bapak bahkan bisa bilang, oh itu nggak ada, Pertanyaan kamu saya nggak bisa itu mendikte hanya kitab masalah saya gitu loh. otoritas tadi. Ini Ya udah Pak, gini aja Pak, gini Bapak bertanya aja, kita jawab mau sumbernya dari manapun, pokoknya kita jawab aja, udah Pak. Nggak usah nuntut. Tadi juga kita Saya dibatasi, juga, diatur oke. sama Bapak Dan Pak. saya begini, kalau Assalamualaikum Gancang. ya Kancan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Lanjut. Kancan? Nggak usah iniin dulu, jangan melebar kemana-mana dulu. Nggak usah nanya-nanya kabar, mau curhat Pak. Udah tanya dulu sekarang. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah satu. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 keadilan. Tunggu dulu, coba tunjukkan satu ayat di Quran yang menyatakan nama penulisnya. Yang kedua, Quran katakan bahwa Taurat, Zabur dan Injil itu adalah dari Allah. Saya minta di mana kitab Taurat, Zabur dan Injil itu. Terima kasih. Itu jelas kalau yang soal penulis Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 23 Pak. Oke, saya buka ya. Al-Baqarah ayat 23. 234. Bukan 234 Pak, ayat 234 itu udah jelas banget tuh. Coba dibaca secara lantang Pak. Dibaca secara lantang Pak. Bisa Pak? Giliran bertanya pada pinter ya. Oke, di sini baca Ja'alikal kita. Udah jangan baca itu. Zal. Bapak kok menghibur banget. Gua tadinya lagi marah apa jadi ketawa. Coba dibaca artinya, coba dibaca artinya. Bapak bercanda mulu. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4-nya Pak. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan kitab dan yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jelas ya Pak? Mantap. Pertanyaan keduanya tadi apa Pak? Mana jelasnya ini? Yang saya tanya siapa yang miskin namanya ini? Siapa namanya? Situ nggak disebutkan namanya. Masa belum jelas juga sih Pak. Ya belum jelas, orang nggak ada namanya itu. Saya tanya nama penulis. Oke, baca 5-nya deh, baca 5-nya deh.
Ayat 5. Mereka Maka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. nah, ini kurang jelas. Hafid. Berarti mereka ini berarti banyak penulis Quran ya? Hah? Mereka itu yang diturunkan, Pak, bukan yang nurunin. Lah, haula wala quwata illa billah. Diturunkan kemana? Diturunkan kepada kami. Kemanakah Diturunkan diturunkan kepada nabi kami. mereka. Berarti Nabi kalian banyak berarti begitu ya? Enggak dong, kan di ayat 4-nya disebutin ada nggak cuma Al-Quran, ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Mereka itu orang-orang yang menerima Yang kitab-kitab saya sebelum tanya kamu. Siapa nama penulis Quran menurut Quran? Itu mereka Namanya itulah nggak yang ada disebutkan. tetap mendapat petunjuk dari Tuhan. Udah kurang jelas. Iya, siapa yang ditunjuknya untuk menuliskannya? Siapa yang ditunjuknya untuk menuliskannya? Iya. Maksudnya, saya nggak paham nih pertanyaan ini. Kan Allah tadi kan maha kuasa. Namanya siapa yang dipilihnya untuk Itu dari Bismillah aja udah kejawab, Pak. Bismillah. Jangankan sampai Bismillah, bis aja pun nggak sampai. Tuh kan. Kocak nih kadang-kadang. Tadi giliran saya yang nanya, saya nggak sampai menghina begini loh, Pak. Iya. Kok giliran Bapak yang nanya kok nggak sampai bis Pertanyaan tuh. saya sederhana sekali. Namanya siapa? Dari Yang Tuhan dipilih ya oleh Allah, Anda Bismillahirrohmanirrohim, itu dengan bahwa- menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha Berarti penyayang, Allah yang Bapak. menulis. Yang menurunkan, yang menulis, yang menerima Emang Rasulullah. menurunkan dengan menulis sama. Ya, hah? Menurunkan dengan menulis sama. Beda Itu ada dong. yang itu. Beda yang dong. menulis katanya yang menulis Zaid bin Sabit. Nah, itu udah Bapak tahu. Berarti satu orang toh. Enggak, banyak, Pak. Yang mana yang benar Tuh, ini? kan kok Bapak jadi menghina gini sih, Pak, narasinya nanya. Saya nggak menghina. Anda ini mudah sekali tersinggung. Padahal Anda sendiri menyinggung orang Dari lain. tadi kita Enggak, baik-baik dari loh, tadi Pak. saya setuju kalau Bapak begitu Bapak menjelaskan, saya oh gitu Pak, oh gitu. Iya, yang saya minta namanya yang mana? Kan saya Pak, ini nggak dapat ada data namanya. dari mana Tinggal ya? namanya selesai. Pak, bentar. Pak, dapat data dari mana Bapak yang menurunkan Al-Quran itu Zaid bin Sabit? Bapak dapat datanya Yang dari mana nulis, itu? yang nulis Itu tadi dia ada, bilang bukan yang saya, nulis. ada itu paman Doblang ini ada. Bukan saya bilang. Yang nulis, Apakah yang nulis Iya, dan Bapak bilang kan yang menurunkan itu yang nulis. yang menulis, Yang saya minta yang di dalam Ini Quran. katanya. Yang mana? Namanya yang menuliskan Quran. yang menuliskan Al-Quran. Jadi gini, Pak, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghafal dan memberitahukannya kepada sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabatnya ini yang menulis dan menghafalkan juga. Dan nggak cuma Zaid bin Sabit, ada Abu Huzaizah, ada Abu Sufyan, ada Abu Abbas, ada Hudair Abdullah, ada Sabit bin Qais, ada Ja'far, ada Khalid bin Said, ada Khalid bin Said, ada Zubair bin Arkam, ada Sa'ad bin Arabi, ada Ali bin Abu Thalib, ada Ubay bin Ka'ab, ada Umar bin Khattab. Itu semua, Pak, nggak satu orang yang nulis, Bapak. Berarti intinya Diupdate lagi, Pak. Berarti intinya Pengetahuannya dalam diupdate lagi, tidak Pak Marubah. ada namanya disebutkan oleh Allah, sementara Allah Diturunkannya Maha kan Kuasa. tadi di Al-Baqarah 2-5 kan dituliskan, Pak. Memang Tuhan yang Allah yang menurunkan. Kan itu hanya si pernyataan yang saya minta, di mana dituliskan yang menuliskan Quran itu, gitu loh, dipilih oleh Allah. Masa Allah nggak pilih orang yang menuliskannya? Diturunkan terhadap Nabi Muhammad, abangku, bapakku Sekarang sayang. ini kalau Anda cari buku pasti ada penulisnya. Ditulis oleh penulis gitu oleh ya, ini. gitu ya. Terus Bapak pengennya yang Ya udah gini deh. Saya Oke, hanya gini minta deh, itu gini bilang, deh, kalau gini deh. nggak ada Ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatatkan oleh sahabat-sahabatnya. Klaim-klaim nggak masalah diturunkan. Yang saya tanya yang menuliskannya siapa Quran itu? Sahabat-sahabat Nabi. Di mana dituliskan dalam Quran? Nggak dituliskan penulisnya untuk apa? Oke, berarti nggak ada kan? Karena Itu selesai. Al-Quran ini nggak Nggak ada, sama ya udah, seperti udah. buku-buku yang Bapak bandingkan tadi. Bapak membandingkan Al-Quran kitab suci dengan buku-buku di Gramedia. Di Gramedia itu mesti ada penulisnya. Enggak, ini kitab suci, beda, Pak. Enggak, sekarang saya tanya deh, Bapak. Emang Bapak tahu dari mana Lukas yang nulis, Pak? Bukan, saya bisa jawab itu, tapi intinya saya Lukas sedang siapa yang nulis, Pak? Coba, Pak. Bahwa Quran Pak, Lukas itu kita bisa tahu dari mana Lukas yang nulis, Pak? Itu intinya. Iya, ini intinya juga. Lukas, Matius, Yohanes, itu siapa yang nulis, Pak? Iya, dia mengakui. Mana?
Coba kasih tahu saya. Di situ. Mana? Bahwa saya telah Mana? dididik dan mengumpulkan. Iya, mana? Mana? Bukannya selesai. Iya, mana? Baca Lukas 1 itu sampai ayat 5 itu. Iya, itu orang ngeklaim itu Lukas. Apalagi? Itu Ya, bener. makanya sekarang yang saya tanya. Emang ada Lukas yang pernah membuat ketemu pengakuan? Yesus, Pak? Ada nggak yang membuat Pak, emang pengakuan Lukas pernah bahwa ketemu saya Yesus? Nih bernama kalau mau ini gas-gasan dari tadi atau ayo. ini? Pak, emang Lukas Yang pernah ketemu tulisan Yesus, Pak? kitab Quran. Selesai. Kiu. Berarti Pak, Lukas emang pernah ketemu Quran Yesus, ini Pak? Di dalam Quran. Pak, Kiu. Lukas Anda pernah jangan ketemu Yesus, putar-putar Pak? dulu, pertanyaan saya jawab Kiu, dulu, kawan. Kiu. Lukas Kalau- pernah kalau ketemu Anda tidak bisa Pak, jawab, Lukas baru. pernah ketemu Yesus, Pak. Kalau Anda beralih berarti Anda tidak bisa Aduh, jawab iya kritik. sama. Saya mirroring. Kalau Anda tidak bisa Bapak jawab menuntut berarti apa yang ada di jawabannya Al-Quran. tidak Saya ada tanya sekarang, Quran. emang di blos Quran Bapak tidak jelas tahu siapa yang nulis, Pak? yang menuliskannya di dalam Quran. Ah, dia ngomong aja nih, dilepas headsetnya. Yang lain biarin ya, biar satu dulu sama Bang Jibril ya, biar kena ini ya. Tetap lah teman-teman udah mulai panas nih. Ayo, biarkan Pak, Hatuha nih. Pak, Biarkan. tulisan Mau di adu blos ngeyel, Bapak, biarin. perjanjian baru Bapak itu ditulis itu terakhir tuh abad keempat paling tua, Pak. Jika abang keluar dari pertanyaan saya yang belum selesai. berarti Oh, abang sudah kalau Al-Quran jelas jelas ditulis di pada abad yang padukan sama di- dengan Rasulnya. Biblos Bapak ditulis 4 abad setelahnya, Berarti abang Pak. mempermalukan diri abang sendiri. Nggak Karena memper- abang tidak nggak- bisa nggak, kenapa jawab. jadi Intinya malu? Tidak ada jawabannya. Udah Itu jelas selesai. Anda Al-Baqarah ayat 2 ke 5. harus akui dulu bahwa di Quran sebagaimana kemarin Bang apa itu ada Ini memang juga pagan beberapa begini, Islam. emang Diakui. pagan begini. Dari tadi udah ngakuin dia pagan. Sekarang Bapak tulisannya tuh tulisan biblos Bapak itu paling tua tuh abad keempat, nggak ada buktinya itu yang nulis Yohanes, Lukas, Markus itu nggak ada. Kalau di Al-Quran jelas minimal yang nulis sama yang menghafal itu di abad yang sama dengan Rasulnya. Bapak penulisnya Saya tanya itu siapa 4 yang abad nulis setelah Al-Quran? setelah kejadiannya. Ada nggak bisa Itu gimana jawab. tuh Pak? Penulisnya 4 abad setelah Yesus, Pak. Bertanya lagi gimana ini? Saya udah jawab, Zaid bin Sabit itu hidup di zaman Rasul. 1 abad dengan Rasulnya. Bukan Nah, narasi Anda, saya minta ini- data di ayat Quran Anda di mana Anda fokus pada data. itu Di mana Al-Baqarah dituliskan 2 di situ sampai 5 namanya. saya suruh baca, Bapak nggak saya baca, bernama nggak jelas, Zaid nggak bin ini, nggak Sabit itu. telah menuliskan Quran ini. Oh, kan. Selesai. Selesai apaan? Ya berarti itu jelas ada penulisnya. Ini nggak ada. Al-Baqarah Berarti 2 Quran tidak sampai ada 5. penulisnya. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Ya, Tuhan la gua haula ngadu wala sama quwata pagan-pagan ini. Jadi intinya itu. Al-Baqarah Bahwa 2 Quran sampai tidak ada 5 penulisnya. Tuhan yang Itu hanya Tuhan pandangan Allah orang Subhanahu wa luar, taala yang pandangan menurunkan kajian terhadap para Nabi ulama. Muhammad. Habis itu sahabat-sahabat yang mencatatkan, saya ada carbon datingnya Ini di nggak abad yang dituliskan sama Quran, ada dengan nggak? Rasulnya. Quran ada nggak dituliskan namanya? Dipilih bahwa Dek, kok ini jadi udah males ah. Ini karena Anda nggak bisa jawab. ngomong-ngomong pakai urat-urat gini males, Pak. Bapak kalau nggak saya ada. nggak ngomong pakai urat. Enggak, ini Bapak kita malah udah yang ngobrol lihat. 2 jam, 1 data Bapak nggak tunjukin, Pak. 1 aja Bapak data nggak ditunjukin. Saya udah tunjukkan data tadi berapa Apa? kali data ayat-ayat Alkitab banyak itu. Apa? 1 data ada. Oke, penonton di sini ada 931. 2 jam terakhir saya ngobrol sama dia, ada dia buka kamera nunjukin data. 1 aja. Jangan Anda fokus tadi kan persoalan. Enggak, iya, apa, ada kita nggak? kesepakatan 1 aja, kita tadi 1 nggak ada aja datanya, kamera, Pak. kawan. Bapak Kesepakatan Bapak tadi ngebantah, nggak oh enggak, begitu. Yesus nggak lahir di goa. Tapi data PBB bilang lahir di goa. Bapak datanya ngebantahnya Kita pakai kan bacot. Sepakat kita bahas Alkitab bukan bahas PBB. Ini mau main ngeyel-ngeyelan. Iya. Nanti lama-lama saya pecat kau jadi pendeta ya. Kita ini bukan ngeyelan, kesepakatan Ini dari Ngeyel kau dari tadi, data nggak ada. Dari tadi Bapak jawabannya ngeyel doang, nggak ada data. Anda yang ngeyel. Sekarang saya tanya, mana datanya? Yang saya pertanyakan. Al-Baqarah itu. 2 sampai Bukan 5. dua. Pak, itu udah dijawab, Pak. Jadi kita itu Jawabannya Al-Quran apa? itu Ada tidak enggak? Allah itu tidak menunjuk, Pak. Si ini harus nulis. Si ini harus nulis. Terima Lama-lama kasih. saya telepon Jokowi. Halo Pak Jokowi, ini Pak Maruba ini pecat jadi pendeta. Nggak pantas jadi pendeta Pak Berarti Jokowi. Allah itu nggak Pecat maha nih. kuasa. Itu aja. Tuh, saya telepon presiden loh, suruh dipecat loh jadi pendeta. Jadi intinya bahwa di Quran itu tidak ada nama penulisnya dituliskan. Itu intinya. Jadi kita tidak tahu. Itu adalah pandangan di luar Al-Quran. Udah. Jadi pandangan Udah penulisnya dong. ada Umar bin Khattab, ada Sabit bin Zahid. Itu adalah pandangan para di luar Quran. Di Quran tidak ada penulisnya. Titik. Udah. Udah Bang, ganti Bang. Udah jam 11.14 saya pengen kerja.
Udah capek belum Pak Maruba? Saya dulu Bang ya. Kalau ngobrol-ngobrolnya pakai bacot, pakai ini saya nggak. Enggak, saya nggak pakai bacot, Anda tidak bisa tunjukkan data. Al-Baqarah 25. Udah jelas itu. Itu nggak ada nama penulisnya disebutkan di situ. Nggak bisa, nggak ada Sabit, Zaid bin Sabit ini apa segala macam. Itu memang nggak jelas, dituliskan. cukup terima kasih. Iya. Jadi nggak tahu itu tulisan siapa ya. Kata itu kata pandangan di luar saja itu. Allah yang menurunkan. Seperti jawaban saya tadi Nah, itu kan Al-Baqarah 2 ke 5. Iman-imanan saja itu. Iman Anda lah. Enggak, coba gitu kitab Bapak, Pak. Biblos abad 1, abad 2, abad 3 mana, Pak? Tunggu jelas dulu. Pak, iya udah Tanya jelas saya kan? itu. Bapak udah menyimpulkan kan soal Al-Qur'an saya nggak ada penulis, nggak jelas ini Bukan apa segala macam. menyimpulkan, memang Enggak, sekarang saya tanya Biblos Bapak abad 1, abad 2, abad 3 itu mana, Pak? Intinya nggak ada nama Pak, penulis kan begitu. iya, Biblos abad 1, abad 2, abad 3 mana, Pak? Marubas, Itu kamu masih tengok pertanyaan nomor data 1, aku pertanyaan ini ya. nomor 2 belum selesai Ini masih. data daripada kajian cendekiawan ya berkenaan dengan Quran. Kamu baca ini kalau Waduh. kamu paham bahasa Inggris ya. Paham bahasa Inggris. Kamu kata dulu. mempertikaikan Quran ya. Biarin aja Quran udah beres. Biarin aja sama Bang Jibril dulu, Bang. Biarin dulu, Bang. Kamu. Aku membawa data ilmiah Data cendekiawan ilmiah ya, Anda sudah keok. daripada Barat Kita yang bahas menyatakan biarin, Bang. Biarin sama Bang Jibril dulu, Bang. Al-Quran. Kita Kamu bahas tengok Quran, ini. weh kawan. Tengok ini. Kamu baca ini kalau kamu boleh paham bahasa Inggris. Nggak bisa, Saya haraplah nggak bisa. kalau Tadi kamu saya- Nggak bisa, Pak. Tadi Nggak data bisa, saya Pak. pakai bahasa Inggris dia Coba juga host moderator tertibkan dulu moderator. Dia nggak bisa bahasa Mari, Inggris, Bang. mari kita Sama tunjukkan kasih. kepada si Marubas ini apa itu Jangan Al-Quran. Bang. Apakah Kasih saya moderator dong. penandungannya? Izin. Ntar saya harus hapus Silakan, dulu Bang. satu orang, udah penuh, Bang. Ya, silakan Bang, silakan lanjut. Nanti Enggak, saya pilih coba, dulu yang dihapus. yang mana. Pendeta Maruba, coba dari tadi kan udah menyimpulkan Al-Quran kami. Sekarang saya tanya, Biblos Bapak abad 1, abad 2, abad 3 mana, Pak? Pertanyaan saya duanya tadi kan dia kata-kata di host katakan 1000 kok katanya. pinter nanya. Iya, sekarang Anda saya tanya sudah- balik kan Bapak udah nanya Al-Quran, penulis dan seterusnya. Saya mirroring nih, Pak. Saya mirroring. Saya bisa Bapak tanya paham nggak? nggak artinya Bisa mirroring artinya bertanya. apa, Pak? 1000 pun Anda bisa tanya. Ya, oke, Sampai tanya siang. lagi. Baru Ya, 2, belum ya, selesai. Oke, tanya lagi. Pertanyaan saya yang kedua belum dijawab itu. Yang mana tuh, Pak? Ya, cuman itu. Coba diulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Ya, jadi yang kedua adalah pertanyaan saya, di mana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang disebut oleh Quran, karena kata Quran Allah menjaganya. Di ayat mana tuh, Pak? Di ayat itu, coba. Oke, ini ayat ya. Saya udah tahu ini jawabannya, tapi saya mau dia tunjukin dulu ayatnya. Bisa 5 Karena setahu saya di situ ayatnya yang dijaga tuh Al-Quran. Bukan kitab kita. Bang Jibril yang sabar ya. Iya, ini. Bang Jibril yang sabar ya. Gimana Pak Jabur itu terjaga Pak? Coba Ya, makanya tunggu dulu biar dia. Tangan dulu ditanya. Ini sabar. Ini kalau ngeyel lagi saya pecat bener-bener jadi pendeta. Bener-bener saya pecat. Saya punya otoritas dari bapak gereja di itu Vatikan, Pak. Iya, Iwan Villa saya tahu yang di bawah pasti udah emosi pasti. Tapi kita yang di atas ini mesti mencerminkan kita ini pengikut Islam Nabi kita. Muhammad. Kita Betul. mesti sabar. Setuju. Ini mah gampang, tinggal diledot ini mah sakit mah maclong kalau dia mah. Tenang, tenang. Teman-teman sabar, teman-teman. Jangan panik, teman-teman. Kita udah biasa ngadepin yang kayak gini. Dia nggak menghujat kok. Dia nggak menghujat. Marbun. Ini cari data kemana sih? Naik darah, ya kita harus sabar teman-teman ya. Teman-teman dibantu tab-tab layar aja ya, tab-tab layar. Terus lempar-lempar kopi tuh ke jidatnya si Marbun. Gua sopan tadi ke sama Pak Pendeta nih, berhubung Pak Pendeta ngeyel, saya jadi berubah menjadi anak yang baik nih. Lama-lama gua isap juga ginjalnya nih.
Ini kalau udah ada Uni Rifa atau yang lain nih udah digigit nih. Iya. Untung udah nggak ada. Kalau ada udah petasan dereden, oi. Marubah, kemana kau Marubah? Marubah. Ya, bahwa tadi Jabur terjaga ya di dalam Al-Quran. Jabur itu terjaga ya di mana ya? Biarin dulu Bang Uji, biar dia suruh nyari dulu, suruh kerja dia. Jangan-jangan pingsan dia kena stroke ringan nih. Aduh, penonton ada yang tahu nggak nomor ini ambulan, nomor ambulan? Oh. Iya. Ini sempet nggak saya Pingsan. buka Grab pesan nasi Padang nih. Coba ambulan panggil. Aduh, pingsan nih kayaknya nih. Kasihan dia kalau, aduh, bahaya nih. Bertanya aja bergetar. Gimana ditanya? Makanya sih ulah bedegong sih habis di kadek wae. Marubah, woi. Open mic, woi. Sabar, berdua kalian begitu, berdua berpuasa. Oh, ada, masih ada. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Gak jadi, gua udah deg-degan Aduh. Om Tohon. Aduh. Nih, nyari data kemana sih? Apakah ada Pak? Itu yang kalau Jabur terjaga itu dalam Al-Quran itu nggak ada. Kalau diturunkan iya. Itu tadi yang dijelaskan sama Bang Jibril di Al-Baqarah ayat 5. Makanya hati-hati dapat info, Pak. Bapak dapat infonya sih dari comberan. Inilah jadinya. Yang data susah. Tapi gini, Bang Kang Chan sama Bang Rozi sama host. Mereka kan menamakan kitab suci mereka Injil. Itu dari mana dapatnya? Karena bahasa Yunaninya tuh Evangelion. Terus tiba-tiba berubah ke Indonesia jadi Injil tuh dari mana? Kalau nggak nyuri dari Al-Quran, coba kasih tahu. Karena di bahasa Inggrisnya Gospel, bukan Biblos, bukan Injil. Itu apakah yang Bapak pegang Injil? QQ. Apakah yang Bapak pegang Injil? QQ. Ayo Pak Pendeta yang saya hormati. Percuma sekolah S2, STT terus jadi pendeta, kok kualitasnya kayak gini Pak? Gimana sih? Berokok. Oke, silakan Pak Marubah dijawab. Ditunjukkan datanya. Hei, Pak Marubah. Saya masih mencari data itu banyak. Saya mencari yang menjaga. Data banyak tapi dari tadi lama kita tunggu aing geus cangkeul nungguan da saon tohon sia barokok. Sabar dulu. Makanya kalian berdua. Sabar. Orangnya sabar itu. Di tanpa Aing data yang nungguan da tadi geus cangkeul ieu bujur aing geus tipis teh. Yaudah, sekarang kalau Pak Marubah nggak ada data itu, jawab pertanyaan Bang Jibril tuh tadi. Tunggu, kok nggak ada data itu? Saya bertanya belum jawab pertanyaan saya. Dia minta yang menjaganya. Mana Iya, datanya, Bapak kan apa bilang aja? Injil Apa itu, sih? ya Injil itu dijaga dan seterusnya. Apakah yang punya Bapak itu namanya Injil? Dari mana? Nama Injil itu Bapak ambil dari Enggak, itu dulu mana? Anda. Pokoknya Kan intinya selesaikan nama dulu Bapak kan itu. Evangelion, bahasa Inggrisnya Gospel. Terus tiba-tiba berubah jadi Injil tuh dari mana gitu loh. Karena kalau di Al-Qur'an disebut Injil itu kata dasarnya itu dari Anjala, penerang. Jadi dipanggilnya Injil. Nama kata dasar itu Anjala, bahasa Arabnya. Nah, tiba-tiba Bapak kabar baik itu diambil Injil itu dari mana gitu loh. Cuma mau tahu aja. Pak Marubah ini menghindari ditanya ya? Menghindar ya? Menghindar dia menghindar Bapak ditanya. ini nggak mau Enggak, saya masih cari data itu. Itu harus dijawab oleh. Katanya tadi banyak dasar si ontohon. Tadi Iya, ngomong saya loba mencari sih ya. Menjaganya. Belegung sih hirup teh.
Yang itu saya mau pertanyaan saya tadi kan, tunjukkan sama saya sekarang di mana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang disebutkan oleh Quran itu. Iya, yang saya sebutkan tadi Pak, Injil dalam Al-Quran itu kata dasarnya itu anjala atau penerang. Itu firman atau wahyu yang diturunkan terhadap Nabi Isa. Nah tiba-tiba ada di Ya, abad mana keempat, kitabnya? tiba-tiba ada abad keempat ngaku-ngaku nama Yosua itu Abad keempat Iso itu itu dulu ada. nama Iso itu dari Nabi Isa, dan yang dibawa itu Injil. Itu dapat dari mana Bapak? Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya di mana kitab Taurat, Zabur dan Injil yang dimasukkan oleh Quran. Jangan lari ke pertanyaan Kata masalah kitab, Injil. nah ini yang Bapak salah. Kata kitab dalam Al-Quran itu, apakah itu kitab dalam buku Bapak? Ya kitab lah, jadi kitab apa itu rupanya? Bukan, kitab dalam bahasa Arab itu peraturan atau ketentuan. Jadi yang Berarti diturunkan aturan, terhadap ketentuan, bukan firman Allah. yang diturunkan terhadap Nabi Isa itu aturan-aturan dan ketentuan. Ditulis nggak ditulisnya nggak relevan sama kami. Tapi Bapak mengakui kitab Bapak bernama Injil itu dari mana Pak? Kok saya ditanya lagi? Tunjukkan Iya sama kan Bapak, saya Bapak kitab yang Taurat, Bapak kan mengklaim Taurat, Zabur, Injil. Yang Iya. mana itu kitabnya? Iya. Kitab yang Bapak sebut Injil itu kan Bapak mengklaim itu dari Al-Quran, dari Tuhan yang sama. Injil. Saya sebut Taurat, Zabur, Injil. Nah, Yang iya, mana itu Bapak kitab sebutin Taurat? Injil, Yang mana itu dong. kitab Zabur? Nah itu disebut saya berlaku otohan berkokok sia diburak sia kuai buat sia sia dari bener-bener belenggu sia hirupnya tempat sia percuma sia sekolah luhur oke belenggu sia jadi aing ngambek sia hampura aing ngambek. Tunjukkan sama saya. tunjukkan sia tadi geus dibejana ge dasar pedagog sia hirup teh kolot-kolot. Bukan itu. Kan udah dijelaskan Pak di dalam bahasa Arab, kitab itu bukan merujuk kepada buku saja, tetapi melalui ketetapan dan hukum-hukum. Ini dia. Belegu. Oke, kita ini Bang. Saya sudah dapat ini. Gimana tuh? Nah, ada tadi. Jaga ya, Injil itu terjaga ya. Oke. Coba dibuka. Naon bukan naon kolor sarung sok bukan naon sia. Coba gedein dia Ustadz, gedein. No. Suruh dia tunjukin. Siap percuma tak. Buka baca bukan jelas. Coba dibuka surah Al-Maidah. Ndet, lu yang buka udah digedein. Al-Maidah 48. Ya buka baca. Saya pakai satu perangkat. Aduh, aing percuma sekolah luhur, HP kebelingan hiji sia. Percuma dong, Dasar dapat- pergawekeun. Percuma dong dapat perpuluhan Pak. Percuma Saya- dapat saya- perpuluhan. Dengarkan ya, saya bacakan ya. Dan kami telah menurunkan kitab, buka kurung. Itu nggak ada ya. Kepadamu tidak ada, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Sekarang kitab yang sebelumnya Ini tadi Al-Maidah katakan di sini 49 ada kan, Pak? Injil ayat 47, Injil 47. 46. Enggak, ini Bapak baca yang mana sih Pak? Salah baca Saya dia. baca tadi ayat 49. Yang dijaganya Al-Quran, bukan Al-Quran, aduh. Dengar dulu ini bahasanya. Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ini Bapak baca ayat berapa Pak? Baca ayat 48 Dan surah kami Al-Maidah. telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab Ada bahasa Quran dan bahasa batu asli. ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Mana Anda buka itu? Buka dulu. Al-Maidah ayat 48 kan? Iya itu Pak 48. La Biasa haula wala anu nunjuk quwata jadi illa pendeta sih. billah. Jika anu nunjuk pernah jadi pendeta orang jelma-jelma belegug jika nanya.
Sia nu patu jadi pendeta ngaco sia. Jadi intinya, Kok intinya bacain dulu ayatnya, bro. Intinya. Buset. saya sudah bacakan itu.